Bos Feng, kabar baik, kabar luar biasa. Feng Yu menjauhkan ponselnya dari telinganya dan berkata, ini kabar baik, memangnya kenapa? Kenapa kamu teriak-teriak? Ada apa? Lau Jiang, kabar baik apa yang membuatmu begitu gembira? Tanya Feng Yu. Di saat yang sama, ia merasakan sedikit rasa antisipasi. Mungkinkah teknologi produk akhirnya mencapai terobosan? Teknologi MPEG yang kami teliti berhasil. Teriak Jiang Wanmeng dengan gembira. Apa katamu? Feng Yu sedikit bingung. Sesuai permintaan Anda, kami telah menggunakan teknologi pengkodean ini untuk menghasilkan suara stereo 4 kanal, membuatnya lebih jernih dan realistis. Resolusi gambarnya bisa mencapai 350 baris, tertinggi untuk televisi di seluruh dunia. Yang terpenting, hampir tidak ada pikselasi. Mosaik adalah degradasi detail tingkat warna di area tertentu pada gambar, yang menyebabkan blok warna terganggu, membuatnya tampak seperti kisi-kisi kecil, agak mirip ubin mosaik, oleh karena itu dinamakan demikian. Mosaik merupakan masalah penting yang menghambat perkembangan VCD. VCD lebih jernih daripada kaset video biasa, tetapi cakramnya terlalu mudah rusak. Dengan sedikit gesekan, cakramnya mudah macet, mosaik, dan masalah lainnya, yang membuat pengalaman pengguna sangat buruk. Secara khusus, studio audiovisual dan gedung video dalam negeri telah melaporkan bahwa mosaik cenderung muncul pada cakram VCD biasa setelah beberapa kali pemutaran, dan semakin tinggi frekuensi pemutaran, semakin sering mosaik muncul. Meskipun Feng Yu Electronics telah meluncurkan cairan perbaikan cakram, yang merupakan agen pembersih yang larut dalam air yang dapat menghilangkan noda pada permukaan cakram sehingga pemutar dapat membacanya tanpa masalah, kemudian meluncurkan agen pembersih yang menambahkan pelarut alkali dan lilin mobil, yang digunakan untuk memoles cakram. Memoles dapat membuat CD dengan goresan dalam dapat dibaca oleh pemutar, tetapi CD yang dipoles lebih rentan terhadap kerusakan, jadi ini hanyalah solusi sementara dan tidak mengatasi akar permasalahannya. Jika mosaik tersebut tidak dapat dihilangkan, frekuensi kemunculannya harus dikurangi semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Feng Yu teringat akan Super VCD di kehidupan sebelumnya. Sebuah substitusi antara VCD dan DVD. Kemunculan inilah yang semakin meningkatkan penetrasi VCD di rumah tangga dan benar-benar menyingkirkan VCR dari pasaran. VCD paling awal menggunakan teknologi MPEG 1, yang tidak hanya memiliki definisi rendah tetapi juga tidak memiliki kanal tunggal. Namun, teknologi generasi kedua, dengan suara 4 kanalnya, memungkinkan beragam pilihan suara film, dan juga menandai peluncuran resmi cakram dwibahasa dalam bahasa Mandarin dan Kanton, serta bahasa Mandarin dan Inggris, yang memperluas pasar cakram. Ini juga memberi VCD fungsi karaoke sungguhan, sehingga meningkatkan kegunaan mesin VCD. Terlebih lagi, VCD Super ini benar-benar menekan cakram besar LD. Hal ini tidak hanya menghilangkan VCR, tetapi juga secara serius mengancam status cakram besar LD, yang menyebabkan penurunan pasar cakram besar LD lebih lanjut. Feng Yu telah meminta Feng Yu Electronics dan AIWA untuk bekerja sama meneliti teknologi ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa teknologi tersebut akan berhasil diteliti secepat itu. Feng Yu ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, teknologi ini berhasil diteliti oleh Sony, yang kemudian bertukar teknologi dengan Philips dan akhirnya menetapkan standar awal. Pemutar pertama yang diproduksi berdasarkan standar ini tidak disebut Super VCD, melainkan DVD. Dengan kata lain, Super VCD dan DVD sebenarnya menggunakan standar yang sama. Hanya saja DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada Super VCD. Dulu, banyak orang menyadari bahwa beberapa cakram tidak bisa diputar di VCD Anda, tetapi yang lain bisa. Itu karena ada beberapa yang memiliki Super VCD yang bisa membaca DVD. Teknologi ini juga memiliki keunggulan besar, yaitu kapasitas penyimpanannya yang meningkat beberapa kali lipat. Dengan kata lain, film yang sangat jernih dapat disimpan dalam satu cakram tanpa dibagi menjadi 2 cakram. Ini menghemat waktu Anda karena tidak perlu mengganti cakram ketika film tiba-tiba berakhir di tengah jalan. Ini juga memungkinkan 2 CD untuk menyimpan konser, atau 1 CD untuk menyimpan lebih dari 20 MV lagu, membuatnya lebih terjangkau bagi konsumen dan membuat mereka lebih bersedia membeli CD lagu. Tanpa disadari, Feng Yu mendapati dirinya dalam konfrontasi baru dengan Sony. Pertama, ia meminta AIWA untuk mengalahkan Walkman Sony, yang secara drastis mengurangi bisnis Walkman Sony yang sebelumnya sangat menguntungkan. Kemudian, ia meminta AIWA untuk meluncurkan pemutar CD, yang selanjutnya merebut pangsa pasar Sony di sektor pemutar musik. Hal ini juga menyebabkan perpecahan antara Nintendo dan Sony, yang secara drastis mengurangi bisnis game Sony. Demi menyelamatkan bisnis tersebut, mereka harus berinvestasi besar-besaran dalam mendirikan departemen hiburan komputer dan mengembangkan konsol game CD-ROM untuk bersaing dengan dominasi Nintendo di pasar game. Jika ingatan Feng Yu benar, akhir tahun ini, Sony akan merilis PlayStation generasi pertama, yang juga dikenal sebagai PlayStation. Ini adalah salah satu produk elektronik tersukses di dunia setelah Walkman, dengan rekor penjualan lebih dari 100 juta unit di seluruh dunia. Kemudian, baik itu PSP, PS2, PS3,
maupun PS4, semuanya banyak peminatnya dan penjualan masing-masing produknya sangat menggembirakan. Tahun ini juga merupakan tahun kesuksesan teknologi bagi Sony. Di masa lalu, Sony sangat sukses, tetapi di masa kini, nasibnya tragis. Teknologi DVD bukan lagi milik Sony. Feng Yu meminta Jiang Wanmeng dan yang lainnya untuk segera menghubungi Fu Guangzheng, mengajukan paten teknis di seluruh dunia, lalu menerbitkan spesifikasinya terlebih dahulu dan menetapkannya sebagai standar industri. Pernah dikatakan bahwa perusahaan kelas 1 menjual standar, perusahaan kelas 2 menjual merek, perusahaan kelas 3 menjual produk, dan perusahaan kelas 4 menjual sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa menetapkan standar industri merupakan indikator terpenting status perusahaan. Teknologi yang dipatenkan hanya dapat memberikan perlindungan, tetapi tidak dapat mencegah pihak lain untuk mengembangkan teknologi tersebut. Perusahaan besar seperti Sony dapat dengan mudah memecahkan teknologi Feng Yu Electronics dan melakukan penelitian lebih lanjut. Di masa lalu, standar industri ini menjadi subjek persaingan selama bertahun-tahun. Setiap perusahaan memiliki teknologi dengan efek yang serupa tetapi berbeda, dan mereka semua ingin menjadikannya sebagai standar industri, termasuk banyak raksasa elektronik kelas dunia seperti Toshiba, HP, dan Pioneer. Pada akhirnya, semua orang menyadari bahwa berkelahi itu sia-sia. Tak seorang pun bisa mengalahkan yang lain tanpa terluka. Jika dua pesaing kuat bertarung sampai akhir, yang lain mungkin akan menang, jadi mereka berjabat tangan dan berdamai. Tetapi kemudian semua orang mulai bersaing pada pembakar DVD, dan kemudian muncul skenario di mana terdapat beberapa standar untuk teknologi pembakaran DVD. Namun, di masa ini, raksasa-raksasa elektronik tersebut tertinggal. Lagi pula, Feng Yu Electronics lah yang pertama kali meluncurkan VCD. Mereka memiliki keunggulan inheren dalam riset dan pengembangan teknologi. Sementara itu, energi para raksasa tersebut terpencar. Misalnya, Sony mengembangkan PlayStation, Toshiba dan perusahaan lain mengembangkan kamera digital, dan beberapa mengembangkan komputer. Tak satu pun dari mereka dapat berfokus pada satu bidang saja. Di sisi lain, Feng Yu Electronics berbeda. Feng Yu tidak berencana berekspansi ke bisnis komputer karena ia memiliki saham Lenovo. Kamera digital memang akan menjadi pasar yang besar di masa depan, tetapi saat ini resolusinya belum sebanding dengan kamera film. Pasar baru akan benar-benar menerima kamera digital jika jumlah pikselnya melebihi 1 juta. Pada saat itu, abad ini telah berakhir, dan Feng Yu Electronics dapat bertukar teknologi dengan pihak lain dan mendapatkan teknologi yang diinginkannya. Setengah bulan kemudian, Feng Yu Electronics mengadakan konferensi pers di Beijing, mengumumkan teknologi dan indikator format CD multimedia kepadatan tinggi, dan menyatakan bahwa Feng Yu Electronics telah mengembangkan teknologi MPEG dan diharapkan meluncurkan generasi baru Super VCD pada akhir tahun ini. Konferensi pers tersebut tidak terlalu sukses. Tidak banyak tokoh besar di industri elektronik konsumen yang hadir. Mereka yang hadir adalah perwakilan yang ditempatkan di Tiongkok karena mereka merasa Feng Yu Electronics tidak akan merilis sesuatu yang bagus, meskipun mereka telah memproduksi VCD sebelumnya. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Feng Yu Electronics telah mengembangkan teknologi MPEG 2, mereka semua tercengang. Teknologi inilah yang telah mereka teliti sejak melihat VCD, berharap dapat mengalahkan Feng Yu VCD dan Aiwa VCD sepenuhnya. Namun, sebelum mereka berhasil dalam penelitian mereka, Feng Yu Electronics telah menciptakan sebuah inovasi teknologi. Bagaimana ini mungkin? Dengan aset yang dimiliki Feng Yu Electronics yang sangat sedikit, bagaimana mereka bisa meluncurkan teknologi baru secepat itu, dan bahkan secanggih itu? Jika kita tinjau kembali penelitian mereka, tampaknya arahnya sama persis, tetapi mereka bahkan belum menghasilkan hasil apapun, dan mereka sudah menetapkan standar industri. Setelah konferensi pers ini, para raksasa di bidang elektronik konsumen segera merespons. Misalnya, Sony juga langsung mengadakan konferensi pers, menyatakan bahwa mereka juga telah berhasil meneliti teknologi tersebut, tetapi belum meluncurkannya. Yagyu Hajime langsung mengadakan konferensi pers dan mengatakan Sony selalu meniru dan tidak pernah melampaui yang lain. Mereka meniru Walkman dan pemutar CD, dan sejak Aiwa meluncurkan VCD, Sony ingin meniru lagi. Sony akan meledak. Bagaimana mungkin kita bisa bilang kita meniru seseorang? Kita mengembangkan teknologi kita sendiri, sebuah inovasi dari MPEG. Kita hanya berbagi arah penelitian yang sama, jadi kita saling tumpang tindih. Tapi kita tidak bisa disebut peniru, kan? Bagaimana kita bisa meniru dengan begitu sukses dalam waktu sesingkat itu? Kami tidak meniru Walkman, pemutar CD, atau semacamnya. Hajime Yagyu benar-benar tidak tahu malu. Feng Yu Electronics juga segera mengeluarkan pernyataan bahwa paten teknologi MPEG telah berhasil diajukan di seluruh dunia. Sony diminta untuk tidak mencoba menirunya dan melanggar hukum. Dikabarkan bahwa pada hari itu, penjabat Presiden Sony Norio Oga memarahi wakil presiden yang bertanggung jawab atas penelitian teknis di kantor dan memecahkan vas anti kesayangan di kantornya. Norio Oga memerintahkan Departemen Penelitian dan Pengembangan Teknologi Sony. Bukankah teknologi Feng Yu Electronics merupakan struktur dua lapis satu sisi? Itu berbeda dari milik mereka.
Jadi segera teliti. Namun, saat mereka baru saja memulai penelitiannya, Toshiba segera meluncurkan teknologi struktur dua sisi dan dua lapisan, sekali lagi mengungguli mereka. Struktur dua lapis sudah menjadi teknologi terbaru yang tersedia. Apakah Sony akan mengembangkan struktur tiga lapis? Apa gunanya? Bisakah satu cakram menyimpan video berdurasi 5 jam? Cakram utamanya menyimpan musik dan film. Mengapa ukurannya sebesar itu? Sungguh mubazir. Namun, Sony segera memikirkan solusinya, yaitu bergabung dengan Toshiba untuk mempromosikan teknologi struktur dua lapis dua sisi, menjadikannya standar industri, dan pada saat yang sama menolak struktur dua lapis satu sisi dari Venue Electronics. Sony dan Toshiba, dua raksasa elektronik konsumen kelas dunia, memiliki aset yang jauh lebih unggul daripada Venue Electronics dan AIWA. Meskipun AIWA dan Venue Electronics telah menikmati pendapatan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan AIWA mencapai lebih dari 100 miliar yen tahun lalu. Dengan laba melebihi 10 miliar yen, laba ini, jika dikonversi ke dolar AS, kurang dari 100 juta yen. Bisakah mereka dibandingkan dengan Sony atau Toshiba? Kami akan menyatukan dan merumuskan standar industri agar teknologi baru Anda tidak mungkin diterima oleh industri. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa berkembang. Maka, Norio Ohga pergi ke kantor pusat Toshiba dan berdiskusi cukup lama dengan Presiden Toshiba. Setelah harga yang tidak diketahui, Toshiba akhirnya berbagi teknologi tersebut dengan Sony. Tuan Feng, ini tidak akan berhasil. Saya khawatir standar teknis kita akan digantikan oleh Toshiba dan Sony. Fondasi mereka terlalu dalam, dan akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mempromosikan standar industri daripada kita. Jiang Wanmeng meminta bantuan. Mustahil, inilah kenyataannya. Kedua perusahaan tersebut telah menetapkan banyak standar industri, dan pengaruh Venue Electronics jauh dari sebanding dengan mereka. Setelah standar industri ini dirumuskan oleh dua perusahaan lainnya, mereka akan menjadi yang memimpin pengembangan teknis selanjutnya, yang akan sangat merugikan perkembangan Venue Electronics dan AIWA. Ketika VCR memasuki era DVD, sebagian besar keuntungan kemungkinan besar akan diambil alih oleh kedua perusahaan tersebut. Ini sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat Venue. Solusi langsungnya adalah mencari raksasa elektronik konsumen global untuk berkolaborasi, dan satu perusahaan berhasil melakukannya, Pioneer, pemimpin dalam industri cakram optik LD. Mereka mendekati Haji Miyagi, berharap dapat berkolaborasi dengan AIWA dan Venue Electronics untuk mempromosikan standar industri dan bersaing dengan Toshiba dan Sony. Pioneer juga merupakan perusahaan ternama di industri ini. Awalnya, bekerja sama dengan mereka akan menjadi solusi yang baik, tetapi Pioneer mengajukan tuntutan yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya menginginkan lisensi gratis untuk teknologi MPEG-2, tetapi juga ingin berbagi semua teknologi VCD. Mereka juga berbagi teknologi cakram besar LD dengan Venue Electronics dan AIWA. Venue langsung menyuruh Liu Shengzhao menolak. Lelucon, cakram besar LD adalah teknologi yang ditakdirkan untuk menurun. Teknologi ini sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pioneer bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki teknologi itu. Kenapa kau mau menukarnya dengan kami? Kau juga meminta lisensi gratis untuk teknologi MPEG-2. Kenapa kau tidak langsung mengambilnya saja? Tanpa dukungan para pemimpin industri seperti Pioneer, mereka pasti akan sangat dirugikan dalam persaingan standar industri dengan Toshiba dan Sony. Dalam persaingan standar burner, mereka akan semakin tertinggal. Pada saat ini, raksasa elektronik konsumen lainnya, Philips, memperhatikan Venue Electronics. Banyak orang hanya memikirkan Philips karena pisau cukurnya, tetapi Philips sebenarnya berawal dari penjualan bola lampu. Mereka juga yang pertama berinovasi dalam teknologi radio dan merupakan salah satu perusahaan pertama yang meluncurkan perekam kaset. Tentu saja, yang membuat Philips terkenal adalah peluncuran tabung sinar X medis mereka. Di bidang peralatan presisi medis, mereka telah bersaing dengan Siemens untuk menjadi pemimpin industri. Produk Philips yang paling sukses memang pisau cukurnya. Hingga saat ini, sebelum akhir kuartal kedua tahun 1994, pisau cukur listrik Philips telah terjual lebih dari 250 juta unit di seluruh dunia, jauh melampaui merek lain. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa cakram laser ditemukan oleh Philips, begitu pula meja putar laser, sistem komunikasi optik, dan sebagainya. Misalnya, banyak orang yang menyukai musik pasti pernah mendengar tentang perusahaan Polygram, yang namanya digunakan oleh penyanyi populer Leslie Cheung. Perusahaan ini didirikan oleh Philips. Cakram optik terkompresi juga ditemukan oleh Philips. Mereka juga memiliki teknologi sirkuit terpadu dan transistor yang mengesankan, yang memungkinkan televisi mereka terjual di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Philips telah melakukan restrukturisasi, menyederhanakan struktur perusahaan, dan merampingkan area bisnisnya, yang memungkinkan Philips berkembang lebih cepat dan sehat. Awalnya, setelah melihat Venue Electronics meluncurkan VCD, mereka berniat melakukan riset mendalam di bidang ini. Namun, tragisnya, seperti Sony dan perusahaan lain, mereka meneliti terlalu banyak dan beragam bidang,
sehingga kecepatan pengembangan teknologi mereka tidak mampu mengimbangi Venue Electronics dan AIWA yang berfokus pada riset teknologi ini. Kini Venue Electronics telah berhasil mengembangkan teknologi MPEG-2 dan akan segera meluncurkan Super VCD. Sementara Philips juga memiliki teknologi kompresi rekaman yang impresif. Setelah riset, mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Venue Electronics untuk bersama-sama mempromosikan standar industri dan melangkah lebih jauh dari Toshiba dan Sony. Jadi, Wakil Presiden Philips datang ke Cina. Jiang Wanmeng tentu saja tidak berani mengambil keputusan dalam hal sepenting itu. Ia segera menelepon Feng Yu dan memintanya kembali untuk menangani situasi tersebut. Feng Yu agak terkejut sekaligus senang mendengar Philips ingin bekerja sama. Jika ia bisa berkolaborasi dengan Philips, mengapa ia perlu takut pada Toshiba dan Sony? Tidak jelas siapa yang akan lebih cepat berhasil dalam menerapkan standar industri. Feng Yu segera terbang kembali ke Tiongkok dan menunggu Thomas, Wakil Presiden Philips, di kantor pusat AIWA Electronics. Ketika Thomas tiba di Tiongkok dan turun dari pesawat, ia melihat bahwa konstruksi Tiongkok sangat berbeda dengan Belanda. Ini adalah ibu kotanya, yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Tiongkok memang tidak terlalu baik. Namun, justru negara dengan perekonomian yang sangat miskin inilah yang berhasil mengembangkan teknologi MPEG generasi pertama dan kedua serta mengembangkan VCD. Kita patut berbangga hati atas kreativitas luar biasa yang dimiliki orang-orang Tiongkok. Ia yakin dengan kemitraan ini, yakin pihak lain akan setuju tanpa menawarkan kesepakatan yang terlalu menguntungkan. Pertama, ekonomi Tiongkok sedang terpuruk, dan Venue Electronics jelas tidak memiliki banyak aset. Dengan sedikit uang, ia seharusnya bisa mengamankan kesepakatan itu. Sekalipun tidak berhasil, Venue Electronics kemungkinan besar akan mengalah karena tekanan dari Toshiba dan Sony. Ia yakin ia bisa dengan mudah mencapai kesepakatan kali ini. Orang Tiongkok sangat menyukai usaha patungan. Philips telah membangun banyak pabrik usaha patungan di Tiongkok. Mungkin mereka bahkan bisa mengakuisisi Venue Electronics. Sesampainya di Hefei, tempat Venue Electronics berada, Thomas semakin yakin. Semakin terbelakang kota ini, semakin miskin pula kotanya. Ia melihat papan nama bertuliskan Philip Thomas, yang pasti orang dari Venue Electronics yang menjemputnya di bandara. Ditemani staf Philip Huaxia, Thomas berjalan menghampiri dengan wajah bangga. Hah, mobil yang dijemput Venue Electronics ternyata jauh lebih bagus dari yang dibayangkannya. Meskipun bukan merek Eropa atau Amerika, mobil itu tampak indah di luar, namun luas dan nyaman di dalam. Rasanya bahkan lebih nyaman daripada Mercedes-Benz pemberian perusahaan itu. Mobil ini tidak murah. Apakah buatan Jepang atau Amerika Serikat? Untuk mobil bisnis, kemungkinan besar buatan Jepang. Bapak Thomas bertanya, apakah pemegang saham pengendali Venue Electronics sudah tiba? Ketika mereka tiba di tempat kejadian, penerjemah bertanya kepada Jiang Wanmeng. Saya sudah di sini, menunggu di dalam, kata Jiang Wanmeng dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cukup bagus, kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke luar negeri untuk menghadiri pertemuan pertukaran. Dia bisa melihat bahwa Wakil Presiden Philips sedikit tidak senang. Baik Presiden Feng maupun dirinya sendiri tidak pergi ke bandara untuk menyambutnya. Mereka hanya mengirim 2 resepsionis. Ketika mereka tiba, Feng Yu tidak turun ke bawah. Thomas merasa dirinya diremehkan. Jiang Wanmeng masih tidak senang dengan Thomas. Apa hebatnya dia? Sehebat apapun dirimu, bisakah kamu lebih hebat dari Tuan Feng? Begitu Thomas memasuki gedung kantor Venue Electronics, ia terkejut. Gedung itu tampak biasa saja dari luar, tetapi desain interiornya sungguh indah. Pemandangan alam, bebatuan, air mancur, air mengalir, dan ikan mas, benar-benar berbeda dari yang dibayangkannya. Ia mengira Venue Electronics akan tampak lusuh di dalamnya. Atau kalaupun tidak lusuh, setidaknya sangat kuno. Bukankah orang Tionghoa seharusnya kuno? Jadi mengapa perusahaan ini begitu unik? Desain ini, hal pertama yang dilihatnya saat masuk, membuatnya merasa sangat bahagia. Feng Yu berdiri di puncak tangga spiral, merasa sangat bangga ketika melihat ekspresi terkejut Thomas. Pabrik baru saya dan gedung kantor perusahaan baru semuanya dirancang dengan gaya bebas dan pedesaan ini. Apakah Anda terpesona? Bapak Thomas, ini Feng Yu, pemegang saham pengendali Venue Electronics. Bapak Feng, ini perwakilan yang dikirim oleh Philips, Wakil Presiden Tiron Thomas. Halo, Tuan Thomas. Atas nama Venue Electronics, saya menyambut Anda. Feng Yu berbicara dalam bahasa Inggris Amerika yang sempurna, yang membuat Thomas semakin terkejut. Apakah pemuda ini pemegang saham utama Venue Electronics? Apakah dia mewarisi bisnis keluarga? Dan bahasa Inggrisnya sangat bagus. Mungkinkah dia orang Tionghoa Amerika? Itu akan menjadi situasi yang sulit. Bahkan intervensi pemerintah pun mungkin tidak cukup. Halo, Tuan Feng, saya merasa terhormat berada di sini. Keduanya mengobrol santai sambil berjalan masuk. Mata Thomas tiba-tiba terbelalak. Apa ini? Ada ayunan di kantor? Dan apa yang dilakukan semua orang itu? Minum teh? Membaca koran, dan bahkan menonton film. Tuan Feng,
Apakah ini kantor Anda? Tanya Thomas tak percaya. Ya, kantor kami sangat ramah pengguna. Ya, ini area relaksasinya, ada kamar mandi dan area istirahat di sana, ada restoran 24 jam di sana, dan juga ada area olahraga di sana. Kalau kamu tertarik, kamu bisa main tenis meja nanti, kata Feng Yu sambil tersenyum. Relaksasi, olahraga, restoran, kamar mandi, istirahat, apakah ini benar-benar kantor perusahaan? Apakah orang ini sakit jiwa? Dengan kantor yang berantakan dan semua orang bermain-main, siapa yang masih mau bekerja? Apakah alasan mereka dibayar agar bisa menikmati hidup? Yang paling membuatnya frustrasi adalah bahwa perusahaan ini, yang tampaknya tidak memiliki disiplin sama sekali, sebenarnya mengembangkan teknologi MPEG lebih awal dari mereka dan terus mempertahankan monopoli paten. Pak Thomas, bukankah mereka semua bersenang-senang dan tidak ada yang bekerja? Perusahaan kami menggunakan sistem pembayaran berbasis kinerja. Semakin banyak pekerjaan yang mereka selesaikan, semakin baik hasilnya, semakin tinggi penghasilan mereka. Sebaliknya, jika mereka tidak menyelesaikan apapun, gaji mereka tidak hanya akan sangat rendah, tetapi juga berisiko dipecat. Penelitian ilmiah bukan hanya tentang mengumpulkan waktu. Penelitian ilmiah membutuhkan inspirasi dan kreativitas. Relaksasi dan waktu luang memudahkan mereka mendapatkan inspirasi. Entah berapa kali mereka bekerja lebih dari 12 jam sehari, atau bahkan lebih dari 16 jam. Semua ini pantas mereka dapatkan. Misi kami di Feng Yu Electronics adalah membuat karyawan kami merasa betah. Ketika Feng Yu pertama kali melakukannya, Fu Guangzheng dan Jiang Wanmeng menganggapnya mudah, tetapi Feng Yu bersikeras melakukannya dengan cara ini. Hasilnya, kecuali beberapa orang yang dipecat karena bermalas-malasan, efisiensi kerja sebagian besar orang meningkat secara signifikan, dan mereka juga merasakan rasa memiliki dan pengakuan yang lebih kuat di perusahaan. Sebuah perusahaan pernah menawarkan untuk merekrut beberapa orang, tetapi mereka tetap bertahan. Pekerjaan di sini mudah, atasannya memperlakukan mereka dengan sangat baik, dan selama mereka bekerja keras, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang sama besarnya dengan perusahaan yang merekrut mereka. Mereka juga menyadari bahwa kesehatan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mereka tidak mungkin mengorbankan kesehatan mereka hanya untuk menghasilkan uang, kan? Saat Thomas berjalan melewati area-area ini dan memasuki ruang tamu, ia tak bisa tenang. Sungguh perusahaan yang unik. Ia sepertinya pernah mendengar filosofi perusahaan semacam ini. Sepertinya itulah pendekatan Microsoft di Amerika Serikat. Model ini langka bahkan di Eropa, tetapi ia tidak menyangka akan melihatnya di Tiongkok, bahkan di kota besar manapun. Feng Yu Electronics bukan perusahaan biasa. Begitu pula pemiliknya yang masih muda. Warna dan gaya dekorasi ruang tamu juga sangat menenangkan. Duduk di sana seolah-olah untuk bernegosiasi atau mengobrol. Thomas merasa sangat tidak nyaman, tetapi ia harus mengakui bahwa ia sangat menyukainya. Tuan Thomas, cobalah teh kami, mungkin Anda akan menyukainya. Feng Yu meminta seseorang untuk membawakan sebotol teh hijau Wahaha. Rasanya sungguh istimewa. Saya tidak suka minum teh, tapi saya sangat suka ini. Tiongkok sungguh negeri yang ajaib. Saya sangat beruntung bisa berada di sini. Thomas tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Yang lebih beruntung lagi, Philips akan bekerja sama dengan Feng Yu Electronics dan AIWA untuk mengembangkan spesifikasi digital versatile disk, dan ini pasti akan menjadi langkah besar yang akan mengubah dunia. Kata-kata Feng Yu sangat provokatif. Karena Tuan Feng sudah tahu alasanku di sini, kita bisa bicara tentang cara bekerja sama sekarang, kan? Tanya Thomas cemas. Tentu saja. Tolong beritahu kami apa yang diinginkan Philips. Ya, kami juga punya persyaratan sendiri. Feng Yu ingin mendengar persyaratan apa yang akan diajukan Philips sebelum mengajukan persyaratannya sendiri. Kami sangat tertarik dengan teknologi MPEG, baik generasi pertama maupun kedua. Kami membutuhkan keduanya. Philips memiliki teknologi yang sangat canggih dalam cakram laser dan cakram optik. Misalnya, teknologi cakram optik terkompresi yang digunakan dalam VCD Anda diciptakan oleh kami, dan kami juga memiliki hak patennya. Kami menggunakan teknologi baru, bukan teknologi yang Anda ajukan patennya, jadi ini bukan pelanggaran, ujar Jiang Wanmeng. Anda salah paham. Saya tidak bilang Anda melanggar hak saya. Teknologi cakram optik terkompresi berubah dengan cepat, hampir setiap bulan. Tetapi sebagai penemu, kami selalu menjadi yang terdepan dalam teknologi. Jadi, jika kita bekerja sama, tidak diragukan lagi cakram optik akan sepenuhnya menggantikan kaset video tradisional. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, jelas Thomas. VCD kami saat ini menguasai 20% pangsa pasar VCR dunia, dan pangsanya terus bertambah. Bahkan, di Tiongkok, VCD kami sudah menguasai 60% pangsa pasar VCR, dan di Amerika Utara, lebih dari 30%. Bahkan tanpa bantuan Anda, kami yakin CD akan menggantikan kaset video dalam 3 hingga 5 tahun. Siapa yang bodoh? Denganmu, paling banter, kita akan lebih cepat, tapi kita harus berbagi keuntungan. Kita bisa sukses tanpa bantuanmu, dan semua keuntungan akan menjadi milikku.
Bagi Venue Electronics, ini hanyalah dua jalan yang paralel. Pilihan manapun sama baiknya. Tapi menurut Thomas, Venue Electronics sekarang berada di jalan yang salah. Sungguh lelucon. Jika memang demikian ketika VCD pertama kali ditemukan, mungkin akan baik-baik saja. Namun, setelah sekian lama beroperasi, VCD perlahan-lahan mulai diterima oleh banyak orang. Kini saatnya menuai buah kemenangan. 2 tahun lebih awal atau lebih lambat tidak akan banyak berpengaruh. Semakin cepat kamu menyelesaikannya, semakin cepat kamu bisa meraup untung lebih banyak. Pasar adalah yang terpenting, bisakah kamu menyangkalnya? Tanya Thomas. Kami hanya butuh beberapa bulan untuk menciptakannya dari awal, dan kurang dari 2 tahun dari penemuan hingga promosi global. Kini kami mendominasi pasar, kata Feng Yu dengan tenang. Thomas tidak membantah dan melanjutkan. Baiklah, saya jelaskan dengan cara lain. Anda mengembangkan digital versatile disk untuk menjual produk dan pemutarnya, kan? Lagi pula, teknologi juga sangat penting untuk pemutarnya. Saya yakin Anda sudah mengerjakannya. Tetapi apakah Anda yakin bisa mengembangkan teknologi pembakaran DVD lebih cepat daripada Toshiba dan Sony? Teknologi pembakaran adalah teknologi yang paling ingin dikuasai Feng Yu. Jika teknologi itu hanya bisa membaca tetapi tidak bisa membakar, maka penerapannya akan jauh lebih kecil. Jika komputer memiliki drive pembakar, maka CD benar-benar dapat menggantikan disket. Keuntungannya akan sangat besar. Jika Lenovo dapat menjadi yang pertama menerapkan teknologi ini pada host komputer, maka momentum perkembangan Lenovo akan sangat pesat, dan mungkin dapat tumbuh lebih awal dan menjadi salah satu raksasa dalam industri komputer dunia. Untuk meletakkannya dalam konteks yang lebih kecil, Venue Electronics dan AIWA juga membutuhkan teknologi ini. Jika tidak, mereka hanya dapat membakar cakram VCD, atau cakram DVD yang dibakar tidak akan kompatibel dengan produk perusahaan lain, yang pasti akan berdampak besar pada promosi pemutar DVD. DVD pasti akan menggantikan VCD, dan jika standarnya ditetapkan oleh Venue Electronics seperti VCD, maka status internasional Venue Electronics akan sangat meningkat dan keuntungan akan mengalir dengan sendirinya. Bagaimana Anda membuktikan bahwa setelah kita bekerja sama dengan Philips, kecepatan penelitian dan pengembangan kita akan lebih cepat daripada Toshiba dan Sony? Terlebih lagi, Pioneer, HP, dan lainnya juga sedang meneliti teknologi terkait, tanya Feng Yu. Karena perusahaan kami bernama Philips, kamilah yang pertama mengembangkan teknologi pembakaran dan memiliki fondasi terdalam. Ujar Thomas dengan penuh keyakinan. Baiklah, meskipun dulu teknologi kalian terbaik, mengapa kita baru pertama kali berhasil mengembangkan aplikasi teknologi MPEG? Kita juga bisa meraih hasil yang baik dengan bekerja sama dengan perusahaan lain. Feng Yu juga menunjukkan ekspresi bangga. Gila, kalian di Philips kedengarannya keren banget. Kalau kalian memang sehebat itu, kenapa kalian tidak mengembangkan VCD saja? Kalian cuma mengincar kue besar ini dan ingin ikut ambil bagian. Tentu saja Anda dapat memperoleh bagian, dan kita dapat bekerja sama dan menginjak Sony dan perusahaan lain bersama-sama, tetapi Anda tidak boleh terlalu sombong, seolah-olah kami tidak dapat mencapai apapun tanpa Anda, Philips. Tuan Feng, mari kita analisis pasar. Sejak Anda menetapkan standar tersebut, Toshiba dan Sony segera meluncurkan standar teknis lainnya, Pioneer juga telah mengambil tindakan, dan HP telah mengumumkan akan mengembangkan teknologi ini lebih lanjut. Dengan kata lain, 4 raksasa elektronik konsumen kelas dunia telah bergabung, tidak termasuk kami. Jadi, di mana peringkat Venue Electronics di bidang elektronik konsumen global? Sialan, kamu cuma pukul muka orang. Kalau kita peringkat pertama, apa kita masih peduli sama yang lain yang ikut berjuang? Kami mungkin tidak memiliki peringkat tinggi di sektor elektronik konsumen, tetapi di bidang VCR, teknologi kami benar-benar terdepan di dunia. VCD, misalnya. Ini adalah produk yang mengubah lanskap elektronik konsumen. Nantinya, kami akan meluncurkan Super VCD, yang akan mengalahkan perekam kaset biasa dalam sekejap. Dan ketika kami resmi meluncurkan pemutar DVD, kami akan menjadi raksasa elektronik konsumen terkemuka di dunia. Tuan Feng, izinkan saya mengingatkan Anda betapa pentingnya waktu. Ketika Anda meluncurkan Super VCD, apa yang akan terjadi jika yang lain meluncurkan DVD terlebih dahulu? Cakram Anda dapat menyimpan 100 menit rekaman video yang jernih, tetapi yang lain hanya dapat menyimpan 200 menit? Cakram tidak hanya menyimpan film. Mereka juga menyimpan video tradisional yang disukai semua orang, yang disebut serial TV. Cakram Anda hanya dapat menyimpan 2 atau 3 episode, sementara yang lain hanya dapat menyimpan 10 episode, dan disitulah letak kekurangannya. Jangan lupakan mitra kita AIWA. AIWA memang bagus, tetapi hanya di bidang pemutar portabel. Di bidang CD, teknologinya tidak lebih baik dari Sony dan merek lainnya. Hanya saja, merek pemutar musik portabel ini sudah mengakar kuat di hati masyarakat. Namun, di bidang VCR, AIWA hanyalah pendatang baru. Mereknya kurang bagus, teknologinya kurang bagus, dan kami sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Philips. Sialan, kau benar-benar merendahkan AIWA. Kalau Yagyu Hajime tahu ini,
dia pasti akan menantangmu berduel dengan katananya. Kalau kalah, dia pasti akan melakukan sepuku dalam sekejap. Kerutan di dahi Feng Yu mengendur. Tuan Thomas, semakin banyak Anda berbicara, semakin jelas bahwa Anda berniat bekerja sama dengan kami. Beritahu kami syarat spesifik Anda. Sama seperti membeli sesuatu, jika seseorang mengatakan produk Anda tidak bagus dengan cara ini atau itu, lalu menolak untuk pergi, mereka semua ingin membelinya dan hanya mencoba menawar. Thomas mengatakan semua ini, tetapi bukan demi kerja sama. Thomas tersenyum canggung. Kalau begitu aku tidak akan banyak bicara. Kita sudah membahas ini sebelum aku datang ke sini. Kita akan bersama-sama meneliti DVD yang bisa direkam, sehingga sebuah mesin kecil bisa membakar DVD, dan mengembangkan semua standar untuk industri DVD. Ini kurang lebih seperti yang diharapkan Feng Yu. Ia memang sudah berencana untuk melakukannya, dan Philip memang rekan yang cakap. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Meskipun perusahaan Anda cukup bagus di Tiongkok, masih jauh tertinggal dari Philips. Lupakan hal lain, laboratorium kami sendiri beberapa kali lebih besar daripada laboratorium Anda. Kami juga memiliki lebih banyak peneliti dan pakar daripada Anda, jadi kamilah yang bertanggung jawab utama atas penelitian ini. Namun, perusahaan Anda juga telah memberikan kontribusi, jadi ketika standar ini dirumuskan, seharusnya disebut standar DVD Philips Wind and Rain. Brengsek, siapa yang kau sebut bodoh? Kau bicara seolah-olah ini dokumen bersama, supaya orang lain tahu kita bekerja sama dengan Philips. Tapi kita bekerja sama dengan siapa? Kita punya teknologi MPEG 2 di tangan kita. Ambil contoh persamaan Yang Mills yang terkenal dalam sains, di mana Yang Zening berada di urutan pertama dan Mills di urutan kedua. Meskipun Mills telah mencapai lebih banyak daripada yang pada saat itu, orang yang memberikan kontribusi terbesar bagi penelitian ini harus dicantumkan terlebih dahulu, agar mudah dipahami. Pak Thomas, saya rasa Anda salah paham. Pertama, kami berhasil meneliti teknologi generasi kedua MPEG, dan kami juga memiliki teknologi generasi pertama. Inilah inti dari DVD. Dan Anda bilang Anda memiliki lebih banyak peneliti dan pakar daripada kami. Tetapi apakah peneliti Anda benar-benar lebih baik daripada kami di bidang ini? Bisakah Anda fokus hanya pada satu teknologi ini? Kami berbeda. Kami spesialis dalam teknologi ini, dan bisa dibilang tidak ada perusahaan yang bisa melampaui kami dalam risetnya. Dan kami pasti akan lebih unggul dari perusahaan lain dalam riset kami tentang DVD yang dapat direkam. Seharusnya Anda yang bekerja sama dengan kami, bukan kami yang bekerja sama dengan Anda. Sial, aku tidak bisa membedakan raja besar dan kecil. Pak Feng, jangan lupa bahwa perusahaan Philips kita menetapkan standar industri, yang jauh lebih mudah diterima oleh industri daripada perusahaan Anda. Sudahkah Anda menetapkan standar untuk VCD? Anda hanya perlu menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan, Anda memiliki kesempatan untuk menetapkan standar industri. Jika kita yang berhasil dalam riset VCD, perekam kaset tradisional pasti sudah tersingkir. Thomas menyesap teh hijau wahaha, tanpa sangat santai. Selama negosiasi ini, tuntutan perusahaan kepadanya tidak terlalu tinggi. Tetapi setelah tiba di Huaxia, ia menyadari bahwa tuntutannya bisa lebih tinggi. Namun, setelah melihat venue Electronics dan budaya perusahaannya, ia merasa bahwa tuntutan perusahaan lebih dapat diandalkan dan ia tidak perlu meminta terlalu banyak. Rencana awalnya adalah agar Philips menetapkan standar industri, dengan berbagi riset dan teknologi bersama. Ia bahkan mungkin berinvestasi langsung di venue Electronics, idealnya mengambil alih kendali perusahaan. Setelah berdiskusi dengan Feng Yu, ia akhirnya mengalah dan memutuskan untuk mengikuti instruksi perusahaan dan ikut menandatangani, tetapi dengan Philips yang memimpin. Namun, Feng Yu masih belum puas dan justru ingin Feng Yu Electronics memimpin. Ini hanya lelucon. Bagaimana mungkin Feng Yu Electronics bisa lebih unggul dari Philips? Bapak Thomas berpikir bahwa Feng Yu Electronics, yang relatif kurang dikenal, akan kesulitan menerapkan standar, bukan? Meskipun Thomas tidak mengatakan apa-apa, ekspresi dan tatapan matanya membuktikan bahwa inilah yang dipikirkannya. Jika Feng Yu Electronics benar-benar dapat mengembangkan dan mempromosikan standar sendiri, mengapa mereka harus bekerja sama dengan Philips? Bapak Thomas, Anda tahu bahwa teknologi MPEG 2 berhasil dikembangkan melalui kolaborasi antara Feng Yu Electronics dan AIWA, kan? Jadi, Bapak Thomas, menurut Anda akan lebih mudah jika kita berkolaborasi dengan perusahaan Jepang seperti Sony dengan nama AIWA? Jangan lupa, AIWA pernah memiliki sejarah panjang kolaborasi dengan Sony. Jangan bicara tentang kerugian yang akan diderita Feng Yu Electronics akibat kerja sama Anda dengan nama AIWA. Intinya, AIWA tidak akan pernah bekerja sama dengan Sony. AIWA telah mengambil alih pasar Walkman Sony. Pangsa pasar Walkman AIWA hampir 70%, menggeser posisi Sony sebagai penguasa Walkman. Sekarang, pangsa pasar Walkman Sony hanya lebih dari 10%. AIWA telah mulai menguasai pasar pemutar CD. Pesaing terbesarnya tetap Sony. Bagaimana AIWA bisa bekerja sama dengan Sony? Tanya Thomas sambil tersenyum. Dia sudah melakukan riset sebelum datang ke sini.
Informasi ini bukan rahasia industri, dan dia bisa mengetahuinya dengan sedikit bertanya. Astaga, aku sudah mengerjakan PR-ku. Tapi semakin sering kamu mengerjakannya, semakin mudah untuk membodohi orang. Oleh karena itu, jika AIWA berinisiatif untuk bekerja sama dengan Sony, atau bahkan bergabung, mereka dapat memonopoli pasar pemutar portabel dan pemutar CD. Jadi, selama AIWA menawarkan kerjasama, Sony tidak punya alasan untuk menolak. Thomas terperangah. Memang, jika Sony mau bekerja sama di bidang ini dan menyerahkan sebagian keuntungan dari Walkman dan pemutar CD, mereka pasti akan terpancing. Tapi dia tidak tahu bahwa hubungan Sony dengan AIWA berarti tidak ada kemungkinan kerjasama di masa mendatang. Ambil saja fakta bahwa Yagyu Hajime mengejek Norio Ohga, penjabat presiden Sony saat ini, di depan media. Ohga pasti tidak akan bekerja sama dengan AIWA, dan akan melakukan apapun untuk menghancurkan AIWA jika ada kesempatan. Jika bukan karena campur tangan AIWA, dia pasti sudah menjadi presiden Sony, bukan penjabat presiden. Tuan Feng, AIWA adalah AIWA, bukan Fengyu Electronics. Standarnya ditetapkan oleh mereka. Apa manfaatnya bagi Fengyu Electronics? Saya tahu Fengyu Electronics dan AIWA memiliki hubungan kerjasama dan telah bertukar banyak teknologi. Tetapi apakah benar-benar menguntungkan bagi Fengyu Electronics untuk membantu merek orang lain berkembang? Thomas memutuskan untuk menggunakan pengaruh merek untuk meyakinkan Fengyu. Saya lupa memberitahu Anda bahwa saya tidak hanya mendirikan Fengyu Electronics, tetapi saya juga pemegang saham pengendali AIWA. Kedua perusahaan ini sama bagi saya. Dan saya bahkan memiliki saham yang lebih besar di AIWA. Tidakkah Anda menyadari bahwa AIWA sekarang memiliki dua merek dagang? Satu bernama AIWA, dan yang lainnya berbahasa Mandarin, bernama Aihua, kata Feng Yu sambil tersenyum. Apa? Feng Yu masih pemegang saham pengendali AIWA. Jadi, kedua perusahaan itu sama saja bagi Feng Yu. Tak heran jika kedua perusahaan mau bekerja sama, dan tak heran AIWA bisa bangkit dari pasar Tiongkok dan kemudian menguasai pasar Walman global. Sudah berakhir. Sekarang Philips tidak akan punya keuntungan lagi. Lalu bagaimana Tuan Feng ingin bekerja sama? Sederhana saja. Fengyu Electronics akan melakukan riset utama, dengan dukungan Anda. Kita akan bersama-sama mengembangkan standar industri, yang disebut standar DVD Fengyu Philips. Anda juga punya perusahaan lain yang bekerja sama, kan? Mintalah mereka mempromosikan standar ini bersama-sama. Kita juga akan meminta beberapa perusahaan mitra untuk mengakui dan menerapkan standar ini. Mengenai riset DVD yang dapat direkam, teknologi yang dipatenkan akan menjadi milik kita, dan Philips akan memiliki hak abadi dan bebas untuk menggunakannya. Pada saat yang sama, kami akan memberi Anda lisensi untuk menggunakan teknologi MP kami dan paten VCD terkait lainnya secara gratis, yang memungkinkan Anda untuk ikut serta dalam pasar yang besar ini. Teknologi yang dipatenkan sepenuhnya dimiliki oleh pihak lawan, tetapi Philips jelas dirugikan dalam memperoleh paten-paten awal tersebut. Jika mereka tidak setuju, Philips akan dikeluarkan, dan mereka tidak akan mendapatkan sepotong pun keuntungan. Tuan Feng, saya perlu melapor ke kantor pusat perusahaan sebelum saya dapat memutuskan apakah akan menyetujui persyaratan Anda. Ekspresi puas di wajah Thomas telah lama menghilang, dan sekarang ia dituntun oleh Feng Yu. Feng Yu merentangkan tangannya tentu saja. Saya akan menunggu kabar baik Anda. Jika Tuan Thomas berkenan, Anda dapat menginap di hotel perusahaan elektronik Feng Yu kami hari ini. Feng Yu menoleh ke Jiang Wanmeng dan berkata, bawa dia ke rumah contoh kita. Jiang Wanmeng mengangguk. Ia tak sabar melihat ekspresi bangga pria Belanda ini saat melihat rumah contoh Fengyu Electronics. Rumah contoh ini diusulkan oleh Feng Yu, yang menggambarkannya sebagai tempat uji coba peralatan rumah tangga masa depan. Di dalamnya, Feng Yu dipenuhi dengan beberapa penemuannya, yang banyak diantaranya mungkin sederhana, tetapi sangat praktis dan praktis, termasuk produk-produk Fengyu Electric. Sesampainya di pintu, ternyata itu kunci kombinasi. Jiang Wan menekan 9527, dan pintu terbuka dengan bunyi klik. Feng Yu sangat menyukai kombinasi ini. Kunci elektronik merupakan penemuan yang sudah ada sejak lama, namun belum pernah dipromosikan secara sukses karena kunci elektronik yang ada saat ini memiliki banyak kekurangan, seperti chip yang mudah retak, kurang sensitif, dan sulit dibuka, DLL. Namun, di perusahaan elektronik Feng Yu, banyak kunci pintu yang menggunakan kunci ini karena alasan kerahasiaan. Thomas mengangkat sebelah alisnya saat melihat kunci pintu itu. Itu kan cuma kunci pintu elektronik, apa istimewanya? Kami di Philips juga punya. Orang-orang Fengyu Electronics ini pasti sangat pintar. Namun, ketika melihat logo merek Fengyu di bagian bawah kunci pintu, ia sedikit terkejut. Mungkinkah itu hasil pengembangan Fengyu Electronics sendiri? Tetapi bagaimana jika dikembangkan sendiri? Philips juga bisa memproduksi benda ini. Teknisi kami biasanya mengembangkan gadget kecil sendiri. Maaf mengganggu Anda, Tuan Thomas. Jiang Wanmeng membuka ruangan dan memperkenalkannya secara langsung kepada Thomas. Ini ruangan terbaik di sini. Tata letaknya seperti rumah,
dan semuanya mengadopsi visi Tuan Feng untuk masa depan. Selain Fengyu Electronics, Tuan Feng juga memiliki Fengyu Electric Appliances dan kipas angin tanpa bilah dari perusahaan itu. Saya yakin Anda pernah mendengarnya, kan? Thomas memang terkejut. Fengyu Electric dan Fengyu Electronics ternyata dikelola oleh orang yang sama. Tuan Feng adalah pengusaha yang sangat besar. Tampaknya memberikan tekanan pemerintah sama sekali mustahil. Namun ruangan ini dirancang dengan konsep futuristik. Apa maksudnya? Aku meraih remote control di pintu dan menekannya ke arah jendela. Dengan bunyi klik, tirai pun terbuka. Aku menekan remote control ke arah TV, dan TV pun menyala. Aku menekannya ke arah pemutar VCD, dan VCD pun menyala. Suara nyanyian Elvis Presley terdengar dari TV. Sakelar kendali jarak jauh bersifat universal. Selama Anda mengarahkannya, Anda dapat menyalakan dan mematikan peralatan listrik, jelas Jiang Wanmeng. Tetapi dia mendapati Thomas sedang menatap TV dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ini adalah TV layar datar layar plasma dengan penerima TV terintegrasi. Meskipun tidak setipis generasi-generasi berikutnya, ketebalannya hanya 10 cm, yang masih sangat berbeda dari TV layar fluoresens tradisional. Kalian juga menguasai teknologi ini? Bukankah Jepang yang terbaik dalam plasma? Seperti Panasonic, NEC, Fujitsu, DLL? Aku tidak menyangka Fengyu Electronics juga menguasai teknologi ini. Philips juga sedang meneliti teknologi ini dan telah mencoba meluncurkan TV serupa. Tetapi respons pasarnya biasa-biasa saja. Harganya jauh lebih tinggi dan resolusinya tidak sebaik TV biasa. Namun, mereka juga yakin bahwa TV jenis ini akan semakin populer di masa mendatang. Kami belum sepenuhnya menguasainya. Teknologinya belum cukup matang. Saat ini kami sedang meneliti layar LCD dan ingin melihat arah mana yang harus difokuskan antara LCD dan plasma, kata Jiang Wanmeng sambil menyentuh hidungnya. Dia berbohong. Bukannya Fengyu Electronics tidak sepenuhnya memahami teknologinya. Melainkan mereka hanya meretas teknologi orang lain dan belum sepenuhnya menguasainya. Teknologi itu hanyalah teknologi tingkat pemula. Keterkejutan Thomas semakin dalam. Fengyu Electronics juga meneliti LCD, itu bidang penelitian utama mereka. Meskipun LCD tidak menawarkan resolusi setinggi layar plasma, harganya jauh lebih murah dan memiliki keunggulan yang sama, yaitu ringan dan tipis seperti TV plasma. Itulah fokus utama mereka. Mengapa arah penelitian Fengyu Electronics memiliki begitu banyak kesamaan dengan mereka? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, karena Fengyu memahami arah perkembangan teknologi di masa depan. Layar plasma awalnya sangat populer, tetapi seiring layar LCD menjadi semakin presisi dan harganya semakin murah, layar plasma akhirnya kehilangan pangsa pasar. Oleh karena itu, Fengyu sama sekali tidak berniat meneliti plasma. Ketika Jiang Wanmeng dan yang lainnya pertama kali melaporkan keinginan mereka untuk meneliti TV plasma, Fengyu meminta mereka untuk mengalihkan fokus ke TV LCD. Tidak perlu mendalami penelitian plasma karena sebelum TV plasma dapat menguasai pasar, mereka akan tereliminasi oleh TV LCD. Selain itu, monitor LCD pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang pesat karena lebih cocok untuk monitor komputer, dan akan sepenuhnya menghilangkan teknologi seperti layar plasma dan fluoresens. Jiang Wanmeng menyalakan pembersih udara di sudut ruangan. Teknologi ini sebenarnya diciptakan oleh Yadu, tetapi disertakan saat ditukar dengan pelembab udara dan teknologi kipas tanpa bilah dari Fengyu Electric. Ada sedikit aromaterapi di pembersih udara itu, dan tak lama kemudian ruangan itu dipenuhi dengan wangi samar. Udara dimurnikan, diberi aroma, dan dilembabkan. Iklim di sini relatif kering, dan orang-orang akan merasa lebih nyaman jika udaranya agak lembab, jelas Jiang Wanmeng. Ada komputer di sini. Kamu bisa mengirim email ke rekan kerja atau menjelajahi forum online. Oh, dan ada drive CD. Ini beberapa cakram game. Kalau bosan, kamu bisa main game. Atau kamu bisa menonton film di sini. Sama seperti VCD, bedanya layarnya lebih kecil. Dan dengan headphone, kualitas suaranya bahkan lebih bagus daripada di TV. Memasang drive optik di komputer? Ide yang bagus. Jika diterapkan, drive optik pasti akan menggantikan drive disket, dan cakram optik menggantikan disket. Lagi pula, kapasitas penyimpanan disket memang terlalu rendah. Apakah komputer ini juga dari perusahaan Anda? Mengapa merek dagangnya terlihat sangat berbeda dari Fengyu? Ini Lenovo, merek komputer terbaik di negara kita. Tuan Feng juga punya beberapa saham di sana. Thomas tidak percaya. Fengyu juga punya saham di perusahaan ini? Seberapa besar bisnis Fengyu? Kok bisa dia terlibat dalam segala hal, mulai dari elektronik hingga peralatan listrik? Ngomong-ngomong, biar aku tunjukkan kamar mandinya. Thomas bingung. Apa yang bisa diperkenalkan dari kamar mandi? Aku bahkan belum pernah pakai. Apa kamar mandimu juga bisa dikendalikan dari jarak jauh? Ini termostat. Anda bisa mengatur suhunya. Ada layar LCD kecil. Tanda plus berarti suhu naik, dan tanda minus berarti suhu turun. Suhu tertinggi yang bisa dicapai adalah 72 derajat Celcius.
Saya tidak akan memperkenalkan pengering rambut atau semacamnya. Ini pengering tangan otomatis. Dilengkapi sensor inframerah bawaan yang mengeluarkan udara panas untuk mengeringkan tangan Anda, mencegahnya terkontaminasi bakteri dari tisu toilet atau handuk. Pak Thomas, kalau Anda tertarik, silakan mencobanya. Pengering tangan otomatis dimodifikasi dari prinsip kipas tanpa bilah, tetapi ukurannya lebih kecil dan digantung di dinding di luar pintu kamar mandi. Fengyu Electric adalah yang pertama mengajukan paten ini, membuat perusahaan Jepang yang sebelumnya memperoleh paten tersebut menyesal karena tertinggal selangkah. Ini robot penyedot debu. Robot ini juga menggunakan sensor inframerah. Setelah dinyalakan dan diletakkan di lantai, robot ini akan membersihkan lantai dengan sendirinya. Lihat, robot ini akan otomatis berputar jika menabrak dinding. Jadi, Anda bisa menyalakannya dan meletakkannya di lantai setelah bekerja, dan sesampainya di rumah, lantainya akan bersih. Ini dapurnya. Ini namanya oven microwave gelombang cahaya. Ini kombinasi oven microwave dan oven gelombang cahaya. Panasnya lebih cepat dan konsumsi listriknya lebih hemat. Ini juga produk yang akan diluncurkan Fengyu Electric tahun ini. Ini kompor induksi. Seharusnya kamu sudah pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Jiang Wanmeng berbalik, dia mendapati mulut Thomas tidak tertutup. Thomas tercengang. Apakah ini benar-benar peralatan rumah tangga biasa? Apakah kecanggihan teknologi Fengyu Electronics dan Fengyu Electric sudah mencapai tingkat setinggi itu? Thomas tertegun melihat berbagai peralatan listrik di ruangan itu, sementara Jiang Wanmeng terus menahan tawa. Kebanyakan peralatan itu hanya pajangan. Misalnya, remote control serbaguna dapat mengontrol beberapa peralatan seperti TV, VCD, DLL, tetapi transmisi sinyalnya sangat bermasalah. Jika Anda tidak hati-hati, Anda dapat mematikan VCD saat menyalakan TV, yang membuatnya tidak dapat digunakan sama sekali. Dan robot penyedot debu itu tidak hanya tidak pintar sama sekali, tetapi juga sangat mahal dan mustahil diproduksi massal. Sensor inframerahnya sama sekali tidak sensitif. Tidak ada pengatur waktu, dan menghabiskan banyak listrik. Sedangkan untuk pemanas air dengan pengatur suhu, prosesnya bahkan lebih sederhana. Menambahkan elemen pengatur suhu sangat mahal, dan tampilan suhunya hanya pajangan. Ada pula wastafel dengan dispenser air otomatis inframerah, saklar yang dikontrol suara, ketel dengan daya mati otomatis, AC dengan pembersih udara, dan sebagainya. Semuanya membuat Thomas takjub. Kekuatan perusahaan Fengyu sungguh menakjubkan. Siapa yang menciptakan semua ini? Apakah mereka semua orang yang menghabiskan hari-hari mereka di tempat kerja, minum teh, dan bermain tenis meja? Tuan Thomas, taruh saja barang bawaan Anda. Ayo makan. Saya ingin Anda mencoba makanan Cina asli, kata Jiang Wanmeng. Hah? Oh, oke, ayo pergi. Thomas terus menoleh ke belakang saat meninggalkan ruangan. Jika memungkinkan, ia ingin sekali membawa semua barang ini pulang, membongkarnya, dan mempelajarinya dengan saksama. Ia bahkan ingin membongkarnya sekarang juga, meskipun hanya untuk melihat lebih dekat. Mungkin ia akan mendapatkan inspirasi. Namun, karena Jiang Wanmeng berani menunjukkan benda-benda ini kepadanya, itu berarti mereka sudah mengajukan paten untuk benda-benda ini. Dan mereka tidak takut ia akan tahu prinsip-prinsipnya. Peralatan ini benar-benar mengejutkannya. Apakah ini kekuatan teknologi perusahaan Fengyu? Dengan perusahaan seperti ini, Philips seharusnya bekerja sama sepenuhnya. Alih-alih berdebat hanya soal satu teknologi. Tuan Jiang, saya ingin menelepon, kata Thomas. Mau telepon ke Belanda? Ikut aku. Aku punya telepon yang bisa buat panggilan internasional. Setelah mengantar Thomas ke kantornya, Jiang Wanmeng menutup pintu dan pergi. Thomas hendak menelepon ketika tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kantor Jiang Wanmeng, dan ada beberapa laporan di atas meja. Meskipun ia tahu bahwa mengintip laporan orang lain sangat tidak etis dan bahkan ilegal jika digunakan untuk keuntungan, ia tetap memeriksanya. Bahasa Mandarin, dan lebih banyak bahasa Mandarin. Kebanyakan laporan berbahasa Mandarin, dan dia sama sekali tidak mengerti. Akhirnya, dia menemukan satu dalam bahasa Inggris, dan ketika dia membukanya, dia terkejut. Ternyata ini adalah laporan kerjasama dengan perusahaan Dai Air. Perusahaan Dai Air bermaksud bekerja sama dengan Fengyu Electric dan Fengyu Electronics untuk memasuki pasar Tiongkok dan membangun basis produksi di sana untuk memperluas pasar Asia dan Eropa. Perusahaan Dai Air juga merupakan salah satu raksasa di bidang elektronik konsumen. Jika Fengyu Electronics dan Fengyu Electric Appliances bekerja sama dengan perusahaan Dai Air, apa yang akan terjadi pada Philips? Ternyata selain Sony, Fengyu Electronics punya mitra lain untuk dipilih. Thomas segera menghubungi kantor pusat untuk melapor kepada presiden perusahaan, berbagi pengalamannya dan meminta tanggapan cepat. Pendapat pribadinya adalah untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Fengyu Electric dan Fengyu Electronics. Ide-ide inovatif perusahaan saja sudah membuat Philips merasa terbantu untuk melakukannya. Mendengar pernyataan Thomas yang sungguh-sungguh, manajemen puncak Philips menanggapinya dengan sangat serius.
Mereka mengutus Thomas karena mereka tahu kondisinya sangat stabil dan, karena ia juga memegang saham perusahaan, tidak akan merugikan perusahaan. Thomas juga telah menegosiasikan beberapa proyek atas nama Philips dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kali ini mereka juga percaya pada penilaian Thomas, dan mengetahui bahwa Venue Electronics dan Venue Electric Appliances sangat kuat, mereka benar-benar ingin bekerja sama. Philips sangat menyadari keuntungan luar biasa yang dapat dihasilkan oleh teknologi atau aplikasi terkemuka. Venue memiliki begitu banyak teknologi terapan terkemuka di dunia, dan kesuksesan masa depannya tak terbatas. Bermitra dengan mereka sekarang tidak hanya akan memungkinkan mereka membangun hubungan yang erat dengan perusahaan yang menjanjikan tersebut, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menguasai teknologi-teknologi ini dan tetap unggul dari para pesaingnya. Saat makan, Venue sekali lagi menunjukkan kemampuannya membujuk orang untuk minum, mengangkat gelasnya setelah beberapa patah kata, dan ternyata itu anggur putih. Ia sendiri mengarang alasan konyol ia minum obat hari ini dan tidak bisa minum alkohol, jadi ia minum jus saja. Memegang jus dan terus-menerus mengangkat gelasnya untuk mengajak orang lain minum. Sungguh tak tertandingi. Jiang Wanmeng merasa sedikit malu beberapa kali, tetapi melihat Venue mengobrol dan tertawa dengan tenang, terus mengajak orang lain minum, dan Thomas tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan, ia pun tidak peduli dan malah bekerja sama dengan Venue, menuangkan anggur untuk Thomas. Semua produk itu punya kekurangan. Jika Thomas sadar kembali, ia akan menemukan kekurangannya dan keterkejutan hari ini tidak akan menjadi masalah. Sedangkan untuk dokumen perusahaan Dai-Er di kantornya, tentu saja itu palsu. Taktik ini akan menggoda siapapun yang mau terpancing. Jika Thomas mengikuti etika profesional dan tidak memeriksa dokumen di meja orang lain, tentu saja ia tidak akan menemukannya. Namun, jika ia menemukannya, ia pasti akan terpancing. Laporan itu terlalu berat untuk dibaca, tetapi Thomas tidak punya waktu. Ia juga tidak berani duduk di kantor orang lain dan memeriksa dokumen-dokumen. Jika ia ketahuan, dan masalah ini menjadi masalah besar, hal itu akan mendiskreditkan Philips, dan bahkan mungkin sahamnya akan diambil paksa dan dipecat dari Philips. Dalam kata-kata Venue, taktik ini bukanlah untuk menipu para pria, tetapi untuk menangkap penjahat. Sore itu, manajemen senior Philips mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut. Mereka ingin menghubungi Thomas lagi. Thomas sebelumnya telah menghubungi mereka untuk meminta mereka mengambil keputusan sesegera mungkin dan memberikan jawaban yang akurat keesokan harinya. Sayangnya, staf Philips Tiongkok mengatakan bahwa Thomas minum terlalu banyak dan tertidur. Keesokan paginya, ketika Thomas dibangunkan oleh Jiang Wanmeng untuk sarapan, ia masih sakit kepala. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa kembali kemarin. Dia memutuskan tidak akan pernah minum dengan orang Tionghoa lagi. Mereka begitu mabuk sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Alkohol diciptakan oleh orang Tionghoa. Sepertinya orang Tionghoa memang ditakdirkan untuk minum. Tuan Thomas, saat kita makan malam kemarin, Anda memberitahu saya bahwa keputusan akan dibuat pagi ini. Saya ingin tahu apa keputusan perusahaan Anda? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Tuan Feng, bolehkah saya menelepon lagi? Tentu. Setelah makan malam, Thomas menelepon kantor pusat lagi. Awalnya mereka mengkritiknya karena kebiasaan minumnya, lalu mendesaknya untuk memberikan detail. Setelah menjelaskan, Thomas bersikeras pada perjanjian sebelumnya kerja sama penuh dengan Venue Electronics dan Venue Electric. Baik untuk barang elektronik konsumen maupun peralatan rumah tangga, mereka berkomitmen untuk berkolaborasi. Lagi pula, Venue Electronics adalah perusahaan yang sangat kuat dan pemerintah tentu tidak dapat ikut campur. Presiden perusahaan akhirnya mengambil keputusan dan menyetujui pendapat Thomas untuk memulai kerja sama komprehensif dengan Venue Electronics dan Venue Electric. Detail spesifik kerjasama ini masih membutuhkan laporan Thomas setelah negosiasi sebelum keputusan dapat dibuat. Setelah keluar dari kantor Jiang Wanmeng, Thomas berkata dengan sungguh-sungguh kepada Feng Yu, Tuan Feng, setelah keputusan Dewan Direksi kami, perusahaan Philips kami ingin meluncurkan kerjasama yang komprehensif dengan Venue Electronics dan Venue Electric Company. Kerjasama penuh? Tuan Thomas, beritahu kami bagaimana cara kerjasamanya secara spesifik. Feng Yu tampak santai di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat bahagia di dalam. Negosiasi berjalan sangat lancar, atau mungkin TN. Thomas, perwakilan Philips, tercengang oleh kekuatan kuat perusahaan Venue dan membuat konsesi yang cukup besar. Dari segi merek, Philips memang lebih kuat. Di bidang profesional, Philips juga lebih kuat daripada Venue Company, dan lebih kuat daripada gabungan Venue Electronics dan Venue Electrical Appliances. Namun Venue menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dengan bekerja sama dengan perusahaan Venue, mereka dapat bersama-sama mengembangkan begitu banyak produk yang akan mengubah dunia, baik itu VCD masa kini, Super VCD, atau DVD dan drive optik komputer masa depan, atau bahkan produk seperti robot penyapu, oven gelombang mikro gelombang cahaya, DSB, yang dapat mendatangkan keuntungan besar bagi Philips. Keuntungan inilah yang meyakinkan Thomas dan Philips untuk menyetujui persyaratan Venue kerjasama penuh, pengembangan bersama standar industri, dan mempopulerkan VCD, DVD,
dan peralatan rumah tangga baru lainnya. Fengyu Electronics dan Fengyu Electric Appliances akan menyediakan teknologi ini kepada Philips secara gratis, dan Philips juga akan menyediakan teknologi cakram optik, teknologi televisi, teknologi layar kristal cair, teknologi komunikasi optik, DLL. Kepada Fengyu Electronics dan Fengyu Electric Appliances secara gratis, dan kedua belah pihak akan bertukar teknologi. Pemegang paten asli akan tetap dipegang oleh perusahaan yang awalnya memilikinya, tetapi pihak lain dapat menggunakannya secara gratis. Paten baru untuk teknologi terkait juga akan tetap dipegang oleh perusahaan tersebut. Keputusan Fengyu untuk menukar paten VCD-nya dengan Philips merupakan keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang. Ia sempat bertanya-tanya mengapa perkembangan VCD di kehidupan ini tidak secepat di kehidupan sebelumnya. Alasannya adalah karena hanya ada dua merek di pasaran Fengyu VCD dan Aihua VCD, yang keduanya miliknya. Baik itu saluran penjualan maupun saluran promosi, keduanya jauh berbeda dengan era sebelumnya di mana banyak perusahaan bekerja sama untuk mengembangkan pasar. Di era sebelumnya, sebagian besar perusahaan Jepang memegang teknologi paten VCD secara bersama-sama. Merekalah yang pertama kali menyadari bahwa Wanyan belum mendaftarkan paten tersebut, sehingga merekalah yang mendaftarkan paten tersebut terlebih dahulu. Akibatnya, semua merek VCD Tiongkok harus membayar biaya paten kepada mereka. Mereka juga mengandalkan uang ini untuk terus mengembangkan teknologi yang lebih baik dan dengan demikian memimpin industri. Di kehidupan ini, Fengyu memegang paten, dan perusahaan-perusahaan Jepang tidak memiliki peluang untuk mendapatkannya. Perkembangan VCD juga jauh lebih lambat dibandingkan kehidupan sebelumnya. Namun, sejarah terus berlanjut seperti di kehidupan sebelumnya semua perusahaan yang tertarik mengincar DVD, berharap dapat menggantikannya. DVD memang dapat menggantikan VCD, dan jauh lebih unggul dari VCD dalam hal teknologi dan pengalaman pengguna. Sayangnya, meskipun mereka telah mempercepat lajunya, teknologi DVD terbaru pertama kali dikembangkan oleh Fengyu Electronics. Namun, Fengyu juga tahu bahwa jika perusahaan seperti Sony menjadi lebih agresif dan meningkatkan investasi penelitian mereka, Fengyu Electronics dan Aihua pasti tidak akan mampu mempertahankan keunggulan mereka mengingat kekuatan mereka. Sama seperti industri game, Nintendo meninggalkan Sony. Tetapi Sony bertekad dan menghabiskan 2 tahun mengembangkan konsol game PS, yang akhirnya merenggut sebagian besar keuntungan pasar. Meskipun Aihua telah menekan Sony di bidang pemutar portabel, itu karena fokus Sony saat ini adalah pada perusahaan film, yang merupakan investasi terbesar mereka pada tahun 1990-an dan investasi luar negeri yang tidak dapat hilang. Begitu perusahaan film mulai meraup untung, mereka akan punya waktu dan energi untuk terus menekan Aihua. Namun, Fengyu tidak terlalu khawatir. Begitu Columbia Pictures mulai meraup untung, Walkman akan hilang dari pasaran. Jika Sony ingin merebutnya saat itu, mereka bisa langsung memberikannya. Namun kini, Sony dan Toshiba telah berkolaborasi untuk mengembangkan standar industri DVD. Mereka menyadari bahwa DVD lebih unggul daripada VCD dan pada akhirnya akan menggantikan perekam kaset tradisional. Lebih lanjut, inilah yang juga dibutuhkan oleh perusahaan film. Dengan demikian, hak cipta film mereka dapat dibakar ke dalam cakram dan dijual kembali. Columbia memiliki hak cipta film yang sangat besar. Jika mereka dapat meluncurkan CD dan perekam CD yang sangat mudah digunakan, hal itu akan menjadi titik pertumbuhan keuntungan baru bagi Columbia Pictures dan sekaligus menyelamatkan perusahaan film tersebut. Oleh karena itu, investasi Sony di DVD pasti akan sangat besar. Fengyu tahu bahwa jika ia benar-benar harus bertahan, ia pasti bisa. Ia bisa saja terus berinvestasi di Aihua dan Fengyu Electronics, tetapi itu akan sangat merugikan. Ada banyak manfaat bekerja sama dengan Philips, terutama fakta bahwa perjanjian ini memungkinkan pihak lain untuk memproduksi sejumlah produk. Aihua hanya memiliki satu pabrik di London, Eropa, dan terutama memproduksi Walkman. Pabrik tersebut dirancang untuk melayani seluruh pasar Eropa Barat dan sama sekali tidak mampu memproduksi VCD. VCD merek Aihua dan VCD merek Aihua semuanya diproduksi di pabrik-pabrik Huaxia, termasuk VCD Fengyu. Ketika dikirim ke Eropa dan Amerika untuk dijual, harganya akan lebih tinggi. Produsen VCR menurunkan harga mereka untuk bersaing dengan VCD, dan fakta bahwa produsen ini berkolaborasi satu sama lain berdampak signifikan terhadap promosi VCD di Eropa dan Amerika Serikat. Fengyu harus mengakui bahwa pengaruh perusahaan-perusahaan besar itu terlalu besar, sehingga menyulitkan promosi VCD ke luar negeri. Meskipun keuntungannya masih bagus, itu masih jauh dari kesuksesan luar biasa yang dibayangkan Fengyu. Di masa lalu, pasar VCD begitu makmur, dan nilai produksi tahunan industri ini sangat tinggi. Sekarang industri ini dimonopoli oleh Fengyu, dan nilai produksinya tidak meningkat. Bagaimana mungkin Fengyu tidak cemas? Namun kini, dengan bergabungnya Philips, dan jaringan penjualan peralatan rumah tangga Philips yang luas di Eropa dan Amerika, industri VCD niscaya akan tumbuh lebih cepat. Lebih lanjut, Thomas dan Fengyu memiliki ide yang sama meluncurkan Super VCD secara langsung, alih-alih VCD tradisional. Hal ini akan semakin memperlebar kesenjangan antara VCD dan VCR tradisional,
sehingga lebih mudah untuk menekan mereka. Terlebih lagi, Feng Yu hanya mengotorisasinya kepada Philips. Setelah teknologi baru ini tersedia, dapatkah teknologi VCD dilisensikan kepada lebih banyak perusahaan sehingga semua pihak dapat bekerja sama mengembangkan pasar ini? Namun, pangsa pasar terbesar tetap akan dimiliki oleh Feng Yu Electronics. Namun, manfaat standar industri masih terasa di masa mendatang, sementara manfaat produksi VCD super dirasakan langsung. Thomas juga menyetujui permintaan Feng Yu untuk OEM atas nama Philips. Hal ini akan secara efektif mengurangi biaya VCD Feng Yu, VCD Aiwa, dan VCD merek Aiwa, mempersingkat waktu peluncuran produk baru, dan melayani pasar dengan lebih baik. Feng Yu terutama mempromosikan VCD Feng Yu dan VCD Aiwa di Tiongkok, dan VCD Feng Yu serta VCD merek Aiwa di luar negeri. Merek Aiwa hanya untuk pasar Asia Tenggara, atau dengan kata lain, hanya untuk pasar Tiongkok. Philips tentu tidak akan mengalami kerugian. Belum lagi teknologi Super VCD yang ada saat ini, keuntungan masa depan dari DVD dan peralatan elektronik lainnya akan membawa perubahan besar bagi Philips. Dengan lebih banyak keuntungan, mereka bahkan dapat meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam persediaan medis, yang memungkinkan Philips mengungguli Siemens. Ketika Philips mengetahui bahwa Feng Yu juga memiliki perusahaan pagar merek Aiwa, ia merasa mereka juga dapat bekerja sama lebih erat di bidang komunikasi, seperti mengembangkan ponsel bersama. Ponsel pasti akan menggantikan pagar di masa depan, dan ini merupakan fakta yang diakui semua orang. Namun, Philips yakin waktu ini akan lebih dari 10 tahun, sementara Feng Yu yakin dalam 3 tahun, pagar akan menjadi industri yang terbenam dan kemudian merosot tajam. Dalam 5 tahun, ponsel akan menggantikan pagar dan menjadi kekuatan dominan di pasar komunikasi seluler. Thomas merasa argumen Feng Yu agak radikal, jadi ia bertaruh dengan Feng Yu. Jika pagar benar-benar mulai menurun dalam 3 tahun, dan jika ia bisa melihat tren ponsel menggantikan pagar dalam 5 tahun, maka ia pasti bersedia menyetujui syarat Feng Yu. Setelah perjanjian ditandatangani, Thomas segera kembali ke Belanda. Waktunya sangat sempit karena kompetisi standar industri DVD akan segera dimulai. Feng Yu Electronics adalah yang pertama meluncurkan format dan indikator teknis lapisan ganda satu sisi. Tetapi ada perbedaan besar antara lapisan ganda satu sisi dan teknologi lapisan ganda dua sisi yang diluncurkan oleh Toshiba, yaitu kapasitas penyimpanan lapisan ganda dua sisi lebih besar daripada lapisan ganda satu sisi. Namun, teknologi perekaman satu sisi dan dua lapis memiliki persyaratan yang lebih rendah dan lebih mudah dipromosikan. Feng Yu dan Philips meyakini bahwa kapasitas penyimpanan cakram optik saat ini tidak perlu sebesar itu, dan struktur satu sisi dan dua lapis sudah memadai. Bahkan di masa mendatang, seiring dengan peningkatan teknologi perekaman, teknologi satu sisi dan satu lapis mungkin sudah memadai. Di masa mendatang, sebagian besar CD film, musik, game, dan lainnya memang akan menjadi satu sisi dan satu lapis. Sekalipun hanya satu sisi dan satu lapis, kapasitas penyimpanannya di masa mendatang akan lebih dari 5G, apalagi film biasa, bahkan film definisi tinggi pun tidak akan menjadi masalah. Maksudmu koleksi film? Itu fenomena yang muncul setelah milenium, ketika beberapa IP film menjadi populer dan mulai melahirkan sequel. Kebanyakan dari sequel ini adalah bajakan, dan sebagian besar produk bajakan ini diproduksi di Tiongkok. Sedangkan untuk serial TV, untuk saat ini belum ada gunanya. Salah satu alasannya adalah permintaan utama DVD berasal dari perusahaan film. Mereka ingin merilis produk yang lebih mudah dibeli dan disimpan oleh konsumen. Tetapi perusahaan film sebenarnya tidak memiliki hak cipta untuk banyak serial TV. Serial TV sebagian besar disiarkan di TV. Jika penonton menyukainya, stasiun TV akan menayangkannya kembali. Film pada dasarnya tidak disiarkan di TV karena hak ciptanya terlalu mahal. Hal ini mirip dengan serial TV. Tetapi durasinya terlalu pendek dan stasiun TV tidak dapat memperoleh kembali keuntungannya. Di masa depan, stasiun TV terbesar yang membeli hak cipta film adalah CCTV Movie Channel. Saat itu, banyak orang akan membuat film hanya untuk menjual hak ciptanya, menjual hak cipta cakram ke perusahaan VCD dan menjual hak siar ke CCTV Movie Channel, karena tidak banyak orang yang akan menontonnya di bioskop. Oleh karena itu, Feng Yu memberitahu Thomas bahwa struktur dua sisi dua lapis adalah pemborosan total. Struktur ini memiliki persyaratan teknis yang tinggi, biaya yang tinggi, dan sulit untuk dipromosikan. Bahkan struktur satu sisi dua lapis tidak dapat digunakan untuk saat ini. Sambil meneliti struktur satu sisi dua lapis, semua pihak harus terus meningkatkan teknologi pembakaran dan mengupayakan satu sisi satu lapis untuk memenuhi kebutuhan berbagai perusahaan film. Tentu saja, kapasitas besar juga perlu dikaji. Jika film Blu-ray definisi tinggi di masa mendatang dibakar ke dalam CD, CD biasa pasti tidak akan mampu menampungnya, karena film Blu-ray definisi tinggi bisa berukuran lebih dari 20 GB. Tapi sekarang kita bahkan tidak punya TV definisi tinggi. Jadi siapa yang akan kita kembangkan dan jual? Baik VCD maupun DVD, semuanya harus terhubung ke TV. Resolusi TV sangat tinggi. Jadi seberapapun tingginya resolusi cakramnya, tampilannya akan tetap sama saat diputar. Setelah Thomas kembali ke Belanda,
Philips segera mengadakan konferensi pers, mengumumkan bahwa mereka akan mematuhi format lapisan ganda satu sisi dan indikator teknis yang diluncurkan oleh Venue Electronics dan memasuki industri VCD. Berita ini menyebabkan kejutan besar dalam industri elektronik konsumen. Ketika Venue Electronics memperkenalkan format dan indikator teknis ini, mereka masih tertawa. Sebuah produsen elektronik kecil dari Tiongkok ingin menetapkan standar industri. Siapa yang akan mengikuti mereka? Tentu saja, kami akan mengembangkan standar baru untuk menggantikan standar Venue Electronics. Misalnya, Toshiba melakukan ini, dan Sony juga mengumumkan kemitraan dengan Toshiba. Namun kini, perusahaan kelas dunia seperti Philips telah mengumumkan akan mematuhi standar industri Venue Electronics. Bukankah itu cara terselubung untuk meraup keuntungan bagi Venue Electronics? Semua orang tahu bahwa siapapun yang menetapkan standar adalah pemimpin industri. Philips benar-benar mengakui kepemimpinan Venue Electronics dalam industri cakram optik multimedia, tetapi mereka juga segera memahami bahwa Venue Electronics telah mengesahkan paten tersebut kepada Philips, dan dengan Philips mempromosikan standar tersebut pasti akan dipromosikan lebih cepat dan lebih mudah dikenali oleh perusahaan lain. Misalnya, Polygram Records, anak perusahaan Philips, mulai bekerja sama sepenuhnya dengan Venue Electronics, menjual hak cipta musik ke Venue Electronics dengan harga rendah dan memproduksi CD audio dan video dengan spesifikasi tersebut. Banyak perusahaan yang telah bekerja sama dengan Philips, termasuk perusahaan film, perusahaan rekaman, DLL, dengan cepat mengumumkan bahwa mereka akan mematuhi standar industri Venue Electronics. Toshiba dan Sony merasa tidak nyaman. Mereka bergabung untuk mengembangkan standar, meyakini teknologi mereka lebih maju dan memiliki kapasitas lebih besar, sehingga lebih sesuai dengan pasar. Mereka kemudian mulai menghubungi lebih banyak perusahaan audio dan video untuk mempromosikan standar mereka. Awalnya saya berpikir jika kedua perusahaan ini bergabung, mereka tidak akan sepenuhnya menghancurkan Venue Electronics, tetapi setidaknya mereka akan mampu menekannya. Setelah mereka menetapkan standar industri, teknologi mereka akan menjadi lebih berharga, sementara penelitian Venue Electronics akan menjadi sia-sia dan hanya membuang-buang uang. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Philips benar-benar akan menundukkan kepalanya dan bekerja sama dengan Venue Electronics. Yang paling marah adalah Toshiba. Mereka juga menghubungi AIWA dan Venue Electronics untuk mendapatkan lisensi paten VCD, tetapi langsung ditolak saat itu juga. Kami menghubungi banyak perusahaan termasuk NEC, Fujitsu, dan Panasonic, tetapi tanpa kecuali, kami gagal memperoleh otorisasi. Semakin besar perusahaan, semakin kecil kemungkinan mereka mencuri paten, karena begitu mereka ketahuan, biaya paten akan berlipat ganda, dan semua keuntungan yang mereka peroleh akan diambil, yang setara dengan bekerja untuk orang lain secara cuma-cuma, dan mereka juga akan kehilangan reputasi mereknya. Mengapa Venue tidak mengotorisasi mereka saat itu? Keuntungan dari lisensi paten itu tidak sedikit, kan? Ada dua alasan. Pertama, Venue menunggu keberhasilan pengembangan teknologi MPEG 2 agar tidak disalip oleh perusahaan lain, dan lisensi patennya akan menjadi tidak berlaku. Poin kedua lebih penting karena semua perusahaan itu adalah Jepang. Venue hanya tidak ingin perusahaan Jepang mendapatkan paten dan menghasilkan uang. Sekarang, Venue telah meminta Jiang Wanmeng dan yang lainnya untuk menghubungi perusahaan lain untuk teknologi generasi pertama MPEG, yang juga mencakup teknologi aplikasi VCD, dan sedang bersiap untuk memulai pemberian lisensi paten skala besar. Ketika teknologi sudah maju, saatnya menciptakan nilai akhir dari teknologi lama. Pendekatan inilah yang selalu diadopsi oleh banyak perusahaan besar. Hal ini memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak uang sekaligus mencegah teknologi mereka dilampaui oleh perusahaan lain. Banyak perusahaan bahkan berspesialisasi dalam riset paten teknologi dan meraup keuntungan besar dari biaya paten tanpa benar-benar memproduksi produk. Misalnya, Ericsson mungkin tidak lagi memproduksi ponsel, tetapi memegang paten terbanyak di bidang ini. Keuntungan tahunannya dari biaya paten dapat melampaui banyak merek ponsel lainnya. Ketika Toshiba dan Sony mulai mencari perusahaan untuk mempromosikan standar teknis mereka, Pioneer mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan HP untuk mempromosikan spesifikasi standar baru untuk DVD yang dapat direkam. Dua raksasa industri telah bergabung lagi dan menemukan arah baru. Bukankah kalian bersaing untuk standar rekaman satu sisi dua lapis dan dua sisi dua lapis? Kita bisa mengembangkan standar penulisan dan pewarnaan baru. Dan kita juga bisa menghasilkan uang dengan cara itu. Hasilnya, saat ini ada 3 jenis standar DVD di pasaran, dan semuanya diikuti dan dipromosikan oleh perusahaan kelas dunia, dan tidak ada yang dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Yang paling konyol adalah tidak ada pemutar DVD sama sekali. Selama perang standar ini berlanjut, DVD akan sulit dipromosikan karena produk yang diproduksi semua orang tidak kompatibel. Venue mengaku jijik. Jadi, maksud mereka, kalau mereka tidak menghasilkan uang, orang lain juga tidak bisa, kan? Nanti kalian lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Untuk mempromosikan standar industri, orang-orang harus menyetujuinya. Jika orang lain tidak setuju, Anda bisa bilang tidak ada gunanya menyebutnya standar.
Hal yang sama berlaku untuk standar industri DVD. Pertama, seseorang harus memproduksi DVD, lalu seseorang harus membelinya sebelum industri ini dapat berkembang pesat. Sekarang Feng Yu memegang paten untuk teknologi MPEG. Secanggih apapun teknologi perusahaan lain, mereka tidak dapat menerapkannya. Jika mereka menggunakannya untuk keuntungan, itu akan menjadi pelanggaran. Feng Yu ingin melihat bagaimana kalian akan menerapkan standar ini sekarang setelah saya memiliki paten aplikasinya. Saya akan memastikan kalian tidak sibuk mempromosikan standar DVD. Saya akan memberi kalian sepotong daging dan lihat apakah kalian bisa menggigitnya. Setelah Feng Yu Electronics dan Philips mengembangkan prototipe Super VCD dan hasil eksperimennya memuaskan, Feng Yu menyelenggarakan pertemuan penawaran untuk lisensi teknologi MPEG. Sony, Toshiba, dan perusahaan lainnya semuanya sangat bangga. Jadi, setelah melihat kami menerapkan standar teknis baru, apakah Anda takut? Teknologi ini harus dilisensikan, kan? Setelah kami meneliti dan mengembangkan teknologi generasi ketiga yang lebih maju secara menyeluruh, kami akan memiliki keputusan akhir dalam industri ini. Tentu saja, mereka juga sangat tertarik dengan teknologi MPEG. Jika mereka bisa memproduksi VCD, atau menggunakannya untuk meneliti teknologi MPEG 2 dan memproduksi DVD, mereka pasti akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Jika Feng Yu Electronics tetap berpegang teguh pada teknologi MPEG 2 dan menolak untuk melepaskannya, itu tidak masalah. Kami akan merumuskan standar teknis yang relevan terlebih dahulu, lalu kami akan memaksa Anda untuk bertukar teknologi. Kami tetap akan menghasilkan uang. Tentu saja mereka berminat untuk menghasilkan uang sehari lebih awal, terutama untuk tender ini, yang undangannya juga telah mereka kirimkan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Sony, Toshiba, HP, dan Pioneer kembali berkumpul di Tiongkok. Sebelumnya, mereka mengirimkan perwakilan biasa, tetapi kali ini yang paling sedikit hadir adalah para wakil presiden. Mereka tahu betul betapa berharganya teknologi ini. Jika semua orang bisa bersatu dan tidak merilis DVD untuk sementara waktu, mereka bisa meraup keuntungan besar dari VCD saja. Alasan mengapa VCD Feng Yu gagal memperluas industri juga terkait dengan boikot bersama mereka. Ketika mereka juga memiliki produk ini, mereka secara alami berhenti memboikotnya. Tidak ada yang bisa menolak uang. Perusahaan-perusahaan ini berpegang pada prinsip keuntungan adalah yang utama. Ketika mereka memiliki kepentingan yang sama, mereka secara alami akan mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk menghasilkan uang. Feng Yu, kudengar Feng Yu Electronics sedang mengadakan konferensi lelang lisensi teknologi paten, dan banyak perusahaan elektronik internasional besar yang hadir. Kenapa kali ini tidak diadakan di Harbin? Zhang Ruiqiang mendengar kabar tersebut dan menghubungi Feng Yu untuk bertanya. Seperti yang Anda katakan, mereka semua adalah perusahaan elektronik internasional besar, dan teknologi kali ini tidak ada hubungannya dengan Harbin. Kantor pusat Feng Yu Electronics ada di Hefei. Saya menempatkannya di Beijing karena lebih cocok. Selain itu, para pemimpin dari berbagai departemen pemerintah juga akan hadir. Jika Anda tertarik, saya akan mengirimkan undangan. Datang dan bersenang-senanglah. Beijing lebih besar dan lebih baik dalam representasikan citra Tiongkok. Harbin masih terlalu terpencil, dan transportasinya bahkan lebih buruk daripada Beijing. Sebelumnya, banyak peserta pameran mengatakan bahwa ketika mereka tiba di Harbin, mereka bahkan tidak bisa menemukan taksi. Lupakan saja, aku juga cukup sibuk di sini. Lain kali ada hal baik seperti ini, ingatlah kampung halamanmu. Jangan khawatir, sebentar lagi. Songjiang Motorcycle akan segera meluncurkan Songjiang Kingqi generasi ketiga. Harbin pasti akan ramai lagi saat itu. Zhang Ruiqiang menutup telepon dengan puas. Demi perkembangan Harbin, ia harus berani. Wakil Wali Kota Liu berjabat tangan dengan Feng Yu sambil tersenyum. Hai, Tuan Feng, begitu banyak perusahaan kelas dunia yang datang ke konferensi lelang ini. Saya sungguh ingin mengucapkan terima kasih. Wali Kota Liu, saya tidak bisa membantu Anda menentukan berapa banyak investasi yang bisa Anda tarik atau berapa banyak investor asing yang bisa Anda pertahankan. Kantor pusat perusahaan kami ada di Hefei, dan para pemimpin di sana telah mengumpat kami di belakang kami. Para pemimpin di sana memanfaatkanmu. Kenapa kamu tidak memindahkan kantor pusat Feng Yu Electronics ke Beijing saja? Aku akan membantumu mengurus formalitasnya dan bahkan memberimu pembebasan pajak selama setahun. Bagaimana? Kata wakil wali kota Liu bercanda. Feng Yu menolak sambil tersenyum. Meskipun terdengar seperti bercanda, jika Feng Yu mengangguk, wakil wali kota Liu pasti akan menganggapnya serius dan memastikan hal ini terlaksana. Pendapatan pajak tahunannya memang tidak sedikit. Mampu menarik investasi adalah prestasi politik yang solid, tidak peduli dari kota mana investasi itu diambil. Wali kota Liu, para investor asing itu mungkin arogan, tapi level mereka memang seperti itu. Kalau tidak, untuk apa mereka datang jauh-jauh ke sini untuk membeli teknologi kita? Jadi, selama negosiasi, kita tidak boleh menawarkan terlalu banyak persyaratan istimewa kepada mereka. Kita juga harus benar-benar melindungi lingkungan dan tidak membiarkan mereka mencemari modal kita. Saya tahu semua ini.
Sebenarnya, tidak cocok bagi kita untuk berinvestasi dan membangun pabrik di Beijing, dan kita tidak bisa menawarkan kondisi yang baik. Tapi kita bisa meminta mereka untuk mendirikan kantor pusat cabang Huaxia di sini. Kita bisa memberi mereka beberapa kebijakan preferensial. Feng Yu menyadari kekhawatirannya sia-sia. Untuk mencapai posisi ini, dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia menginginkan perusahaan, bukan pabrik, jadi dia menginginkan keuntungan. Penawaran akan segera dimulai, ayo pergi, kata Feng Yu. Wakil Wali Kota Liu menyampaikan pidato pembukaan yang ramah, memuji Feng Yu Electronics dan industri elektronik Tiongkok. Ia kemudian menyampaikan betapa hebatnya lingkungan Tiongkok dan mendorong investasi. Terakhir, ia mengumumkan dimulainya proses lelang secara resmi. Sebenarnya, tidak masalah apakah Wakil Wali Kota Liu datang atau tidak. Alasan Feng Yu mengundangnya adalah untuk memberikan beberapa prestasi politik kepada Wakil Wali Kota Liu dan membangun hubungan dengannya. Orang yang benar-benar memutuskan perusahaan pemenang adalah Feng Yu. Jiang Wanmeng berjalan ke depan panggung dan menatap orang-orang di bawahnya, merasa sangat gembira. Banyak perwakilan dari raksasa industri akan mendengarkan ceramahnya. Jiang Wanmeng mengeluarkan sebuah VCD Feng Yu dan menunjukkan kepada semua orang fitur-fiturnya. VCD ini tentu saja berbeda dari yang ada di pameran elektronik sebelumnya. VCD ini memiliki lebih banyak fungsi, lebih ringan, dan lebih kecil. Terakhir kali negara kami menyelenggarakan World Consumer Electronics Show, banyak orang memperhatikan produk kami dan bertanya tentang pembelian lisensi paten untuk teknologi ini. Namun, perusahaan kami baru saja meluncurkan produknya saat itu, jadi kami menolak sebagian besarnya. Sekarang kami menyadari bahwa industri ini tidak dapat dikembangkan hanya oleh 1, 2, atau 3 perusahaan. Demi perkembangan industri dan untuk memastikan konsumen dapat menikmati produk ini lebih cepat, kami telah memutuskan untuk melisensikan teknologi kami yang telah dipatenkan. Metode lisensinya sangat sederhana. Untuk setiap unit yang diproduksi, Anda harus membayar royalti minimal $50 kepada kami, Feng Yu Electronics, karena jumlah yang kami investasikan dalam penelitian teknologi sangat besar. Perwakilan Sony mengangkat tangannya dan bertanya, bukankah Anda sudah berhasil mengembangkan teknologi MP2? Mengapa Anda tidak melisensikannya juga? Kami tidak tertarik dengan teknologi generasi pertama. Jiang Wanmeng mengangguk. Oke, petugas keamanan, tolong antar perwakilan Sony keluar. Mereka sudah melepaskan kesempatan untuk melisensikan paten. Perusahaan lain di sini yang menyatakan tidak tertarik juga boleh pergi. Perwakilan Sony tercengang. Mereka mengusir saya begitu saja dari tempat itu? Sebelum perwakilan Sony dapat membantah, 2 orang petugas keamanan membawanya keluar, dan semua karyawan Sony berdiri. Wali Kota Liu, Menteri Zhao, apakah begini cara kalian memperlakukan tamu di negara kalian? Teriak perwakilan Sony. Wali Kota Liu menoleh dan melihat tatapan Feng Yu. Ia mengerti maksud Feng Yu. Tanpa menunggu Menteri Zhao berbicara, Wakil Wali Kota Liu berdiri dan berkata, kami hanya rekan penyelenggara. Penyelenggaranya adalah Feng Yu Electronics. Dan perusahaan Anda sudah menyatakan tidak tertarik dengan teknologi yang dipatenkan ini. Jadi, mengapa Anda di sini? Apakah Anda mencoba membuat masalah? Wajar saja jika saya meminta Anda pergi. Perwakilan lainnya tercengang. Bukankah pejabat Tiongkok konon sangat memuji orang asing? Mengapa yang satu ini begitu keras? Jiang Wanmeng juga berkata di waktu yang tepat mohon minta seluruh karyawan Sony untuk mengundurkan diri dan tidak menunda penawaran perusahaan lain. Orang-orang dari perusahaan lain memelototi karyawan Sony, menyuruh mereka segera keluar dari sana dan tidak menunda keuntungan mereka. Bahkan perwakilan dari Toshiba pun melakukan hal yang sama. Perwakilan Sony menangis terseduh-seduh. Saya hanya ingin teknologi generasi kedua. Bukankah itu yang diinginkan semua orang? Apa? Kalau saya bicara, kalian tidak akan memanfaatkannya? Sekarang kalian melihat saya dipecat, perusahaan kami dipecat, dan tidak ada satupun dari kalian yang mau membantu saya. Khususnya Toshiba. Kami adalah mitra strategis, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ia bisa membayangkan jika perusahaan lain sudah mendapatkan lisensi dan Sony belum, ia akan dipecat setelah kembali. Terlebih lagi, insiden ini akan membuatnya mustahil mendapatkan pekerjaan di industri tersebut. Ia tamat. Setelah semua orang di Sony diusir, Jiang Wanmeng melanjutkan, kami melisensikannya ke berbagai perusahaan, tetapi ada cara lain. Jika 2 perusahaan di suatu negara ingin melisensikannya, dan Anda menginginkan lisensi eksklusif, maka biaya lisensi akan naik sebesar 10. Jika ada 3 perusahaan yang bersaing, biayanya akan naik sebesar 20, dan seterusnya. Pak Jiang, $50 per unit, bukankah itu terlalu mahal? Dan itu dihitung berdasarkan volume produksi, bukankah seharusnya dihitung berdasarkan volume penjualan? Tanya perwakilan Pioneer. Seperti yang sudah saya katakan, biaya RD kami sangat besar, jadi tentu saja biaya lisensinya juga tidak akan rendah. Dan saya yakin Anda semua tahu marin keuntungan produk ini. Saya rasa setiap perusahaan Anda pernah mencoba membuat prototipe VCD saja, kan?
Jika ada perusahaan yang menganggap harga lisensi ini terlalu tinggi dan tidak dapat diterima, silakan pergi. Jiang Wanmeng mewarisi tradisi negosiasi Feng Yu dengan sempurna, dan langsung bersikap agresif hanya karena sedikit perbedaan pendapat. Lebih dari 100 perusahaan telah bergabung, dan jika Anda tidak menginginkan otorisasi, masih banyak perusahaan lain yang menginginkannya. Jika menurut Anda harganya terlalu tinggi, jangan membelinya. Mengingat contoh Sony, perwakilan Pioneer langsung berkata, kami bisa menerimanya. Perusahaan kami bisa menerimanya. Orang-orang dari perusahaan lain mengumpat dalam hati, dasar bodoh, kalau kamu bilang tidak bisa terima, kami langsung bilang tidak bisa terima. Terus harganya diturunkan, kan? Kalau kau bilang bisa menerimanya, bagaimana kita bisa menurunkan harganya? Perwakilan Pioneer baru saja mengatakannya. Tetapi baru setelah duduk dan melihat tatapan marah dari orang di sebelahnya, ia bereaksi. Ia ingin menampar dirinya sendiri. Kau menyebalkan sekali. Kau baru saja bilang orang lain juga akan menunjukkan harga yang tinggi. Setuju saja dengan mereka nanti. Buat apa ikut campur? Kalian bisa menerimanya, kan? Tidak apa-apa. Sekarang perwakilan masing-masing perusahaan bisa menyampaikan pendapat mereka. Mereka yang menginginkan otorisasi regional eksklusif bisa datang ke sini untuk berdiskusi. Mereka yang tidak menginginkan otorisasi eksklusif dan hanya menginginkan otorisasi umum bisa duduk santai dan menunggu. Beberapa orang dari perusahaan ingin berdiri, tetapi melihat tidak ada yang bergerak, mereka segera duduk. Bahkan lebih banyak orang mencemooh metode otorisasi Jiang Wanmeng. Apa-apaan lisensi eksklusif ini? Siapa yang kau sebut bodoh? Apa gunanya menjadi satu-satunya produsen di negara kita? Bukankah kita masih bersaing dengan produk dari negara lain? Daripada membiarkan Feng Yu Electronics lolos begitu saja, mengapa tidak menggabungkan kekuatan secara internal? Bukankah cukup hanya dengan mendapatkan lisensi, membangun usaha patungan, dan menghasilkan uang bersama? Siapapun yang ingin mensponsori merek tersebut harus merelakan sebagian keuntungannya. Ada lebih banyak negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Terlalu banyak perusahaan di negara mereka. Berdasarkan standar tambahan $10 per perusahaan, jika mereka ingin mendapatkan otorisasi eksklusif, mereka harus membayar Feng Yu Electronics hampir $200 untuk satu mesin. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang setelah membayar begitu banyak biaya lisensi paten? Lagi pula, negara mereka sudah punya VCD Feng Yu. Dan masih ada perusahaan seperti Philips yang bisa bersaing dengan mereka. Mereka pasti tidak akan sebodoh itu membayar harga setinggi itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan Feng Yu. Ia ingin merek VCD berkembang pesat, dan seiring dengan itu, ia akan menghancurkan perekam kaset tradisional dan cakram besar LD, sehingga produk-produk tersebut tersingkir dari pasaran. Teknologi terpenting yang dipatenkan masih berada di tangannya dan ia selalu berada di posisi terdepan. Di masa depan, hanya ia dan Philips yang dapat meluncurkan DVD, dan Philips tidak dapat mengizinkan perusahaan lain untuk menggunakannya. Bagian keuntungan terbesar masih diperoleh Feng Yu. Orang-orang ini mungkin menghasilkan banyak uang sekarang, tetapi biaya paten yang harus mereka bayarkan kepada Feng Yu Electronics akan sangat besar. Terlebih lagi, Feng Yu Electronics dan Philips akan meluncurkan Super VCD di masa mendatang, dan perusahaan-perusahaan ini hanyalah batu loncatan bagi Feng Yu Electronics. Tidak ada perusahaan yang menginginkan otorisasi eksklusif. Nah, ini kontrak lisensi paten standar. Perusahaan yang berminat, datang dan dapatkan salinannya. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menandatanganinya sekarang. Setelah membayar uang muka besok, Anda bisa mendapatkan teknologi paten yang relevan. Jiang Wanmeng tampak sangat kecewa, tetapi itu semua hanya akting. Feng Yu telah memberitahunya sebelumnya bahwa tidak seorang pun akan cukup bodoh untuk meminta izin eksklusif, dan ia telah mengantisipasi skenario ini. Namun, dengan banyaknya merek yang saling bersaing dan bermunculan, satu-satunya yang akhirnya diuntungkan adalah Feng Yu Electronics. Terdapat lebih dari 100 perwakilan dari perusahaan elektronik di seluruh dunia. Jika setengahnya saja menandatangani kontrak dan mulai memproduksi VCD, bukankah produksi VCD tahunan akan melebihi 1 juta? VCR, yang telah lama bersaing dengan mereka, akan langsung kehilangan pangsa pasar dan lenyap dari panggung sejarah. Seiring semakin banyaknya pemutar VCD yang tersedia, permintaan akan cakram juga akan meningkat. Mereka dan Philips sudah membuat rencana. Mereka bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan memproduksi cakram. Terlebih lagi, mereka sedang bersiap untuk membuang cakram-cakram ini untuk memproduksi cakram baru dengan kapasitas lebih besar, yaitu cakram DVD. Setelah perusahaan-perusahaan ini mendapatkan izin, Feng Yu Electronics dapat melakukan publisitas berskala besar. Banyaknya perusahaan yang telah membeli paten mereka sudah cukup membuktikan bahwa Feng Yu Electronics adalah perusahaan terkemuka di industri elektronik dunia. Reputasi perusahaan juga telah meningkat pesat, dan nilai mereknya akan semakin meningkat. Perwakilan perusahaan-perusahaan penerima perjanjian berbisik-bisik. Beberapa langsung setuju untuk bekerja sama dalam produksi, sementara yang lain menyerah begitu saja. Mereka kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang biaya produksinya rendah. Mereka tidak memiliki merek,
biaya produksi tinggi, dan saluran distribusi terbatas, sehingga meskipun mendapatkan lisensi, mereka tetap akan merugi. Ada 46 perusahaan yang akhirnya menandatangani perjanjian otorisasi, 4 diantaranya adalah perusahaan Cina. Mereka yang tidak membeli lisensi hanya bisa pergi dengan sedih, dan mereka yang membeli lisensi pun tidak terlalu senang. Persaingan di industri ini terlalu ketat. Hanya senyum Feng Yu yang hampir mencapai telinganya. Aku kaya. Aku kaya. Bahkan dengan teknologi lama pun, kau bisa menghasilkan banyak uang. Meningkatkan merek dan teknologi adalah kunci perkembangan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang membeli lisensi paten VCD sebenarnya telah mampu memproduksi VCD sejak lama, tetapi mereka belum dapat melakukannya karena adanya pembatasan perlindungan paten. Kini setelah mereka mendapatkan paten, meskipun harganya mahal, harganya masih bisa diterima dibandingkan keuntungannya. Yang lebih penting, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Selain itu, mereka bisa memproduksi VCD sambil meneliti teknologi baru. Jika mereka bisa mengembangkan teknologi alternatif, siapa tahu siapa yang akan mendapatkan bagiannya di masa depan. Toshiba juga mendapatkan otorisasi paten. Semua raksasa elektronik konsumen besar mendapatkan otorisasi paten, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Hanya Sony yang dikeluarkan dari tempat tersebut sejak awal. Setelah penanggung jawab Sony kembali, ia dimarahi oleh Norio Ohga, yang mengatakan bahwa mereka bisa kembali memasuki pasar Tiongkok dengan VCD. Kini, kesempatan itu telah direbut, dan lini produksi yang telah dipersiapkan sebelumnya pun terbuang sia-sia. Sony tidak berfokus pada keuntungan VCD, melainkan pada pelatihan para pekerja terkait untuk persiapan peluncuran DVD mereka di masa mendatang. Meskipun Feng Yu memegang teknologi DVD yang dipatenkan, jika mereka berhasil menetapkan standar industri, Feng Yu Electronics tetap harus berkompromi. DVD menghadirkan peningkatan signifikan dalam hal kapasitas penyimpanan, kejelasan, dan aspek lainnya, dan kemampuannya untuk digunakan di komputer menjadi sangat penting bagi mereka. Sekarang sudah berakhir. VCD tidak bisa diproduksi dan standar industri DVD belum ditetapkan. Ini hanya investasi tanpa hasil. Bisnis ini rugi besar. Namun, logo industri DVD yang dipromosikan oleh Sony dikembangkan bersama dengan Toshiba, jadi Norio Ohga secara pribadi menemui Presiden Toshiba untuk membahas kerjasama pada VCD. Sony memiliki lini produksi yang siap dan bersedia berinvestasi, menuntut pembagian keuntungan dan ikut mengembangkan DVD. Jika mereka berhasil mengembangkan pemutar DVD terlebih dahulu dan mematangkan teknologinya, belum jelas apakah mereka atau Feng Yu Electronics yang akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Toshiba mempertimbangkannya dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Sony karena mereka sudah memiliki banyak bidang kerja sama lain dan tidak bijaksana untuk menyinggung sekutu mereka. Namun, mereka tidak setuju untuk menyebut merek VCD Toshiba Sony, dan bahkan singkatan Toso pun tidak dapat diterima. Namanya pun harus Toshiba. Sony pun terpaksa mengalah, dan akhirnya kedua belah pihak bermitra untuk menciptakan VCD bermerek Toshiba. Sony menyediakan peralatan, tenaga kerja, dan modal, dan hanya memegang 40% saham. VCD Toshiba diluncurkan, tetapi diblokir di Jepang. Banyak raksasa elektronik seperti Sharp, Fujitsu, NEC, dan Panasonic juga meluncurkan VCD. Meskipun biaya VCD Toshiba sangat rendah berkat kapasitas produksi yang kuat dan efisiensi yang lebih tinggi, hal yang sama berlaku untuk perusahaan lain. Biaya setiap orang tidak jauh berbeda. Jika Anda bisa menurunkan harga, kami juga bisa. Saat itu, Aiwa yang pernah menguasai pasaran VCD Jepang tidak melakukan tindakan apapun, bahkan tidak menurunkan harga, seolah-olah diam-diam menerima persaingan antar perusahaan tersebut. Tidak hanya di Jepang, Eropa, Amerika, dan negara serta kawasan lain, banyak merek VCD bermunculan, bahkan di Tiongkok pun muncul merek-merek VCD baru. Feng Yu tidak peduli dengan apa yang terjadi di negara lain, tetapi ia menegaskan kepada keempat produsen dalam negeri, kalian boleh memproduksi VCD, tapi jangan coba-coba memotong harga atau promosi. Kalau begitu, Feng Yu VCD dan Aihua VCD akan mulai memotong harga, dan kalian berempat akan tamat. Tentu saja, Feng Yu tidak ingin mereka mematok harga terlalu tinggi atau menaikkan harga produk. Feng Yu memberitahu mereka bahwa target utama Feng Yu Electronics dan Aihua Electronics adalah pasar luar negeri. Tetapi jika ada yang mencoba menyerang markas belakang kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kalau VCD-nya tidak bisa dijual, uang deposit yang sudah dibayarkan akan terbuang sia-sia. Semua perusahaan yang membeli teknologi VCD yang dipatenkan ini harus membayar deposit. Mereka harus menjual setidaknya 10.000 VCD setiap tahun. Feng Yu Electronics juga memungut deposit dari setiap perusahaan sesuai standar ini. Jika ada yang gagal memenuhi target, mohon maaf, deposit tidak akan dikembalikan, dan otorisasi untuk tahun kedua akan otomatis berakhir. $500.000 per perusahaan, totalnya 46 perusahaan. Dari segi deposit saja, Feng Yu Electronics menerima $23 juta, yang cukup untuk memperluas lini produksi dan memproduksi Super VCD yang lebih canggih. Tidak hanya Feng Yu Electronics,
Tetapi juga Aiwa Electronics dan pabrik-pabrik AIWA memperbarui beberapa peralatan dan memperluas lini produksi. Kali ini semua orang setuju dengan sudut pandang Feng Yu. Waktunya telah tiba bagi industri VCD untuk meledak. Seiring dengan kemajuan industri secara keseluruhan, VCD Super mereka akan lebih kompatibel, lebih jernih, lebih mudah digunakan, dan memiliki banyak fitur baru. VCD Super ini pasti akan terus memimpin pasar dan menempati pangsa pasar terbesar. Meskipun banyak pangsa pasar akan diambil alih oleh merek lain, pasar secara keseluruhan akan membaik, dan penjualan mereka tidak akan menurun tetapi malah meningkat. Yang membuat banyak produsen VCD penasaran adalah mengapa Philips, yang bekerja sama dengan Venue Electronics, belum meluncurkan VCD. Bukankah mereka juga memiliki izin paten? Selain itu, selain pasar Tiongkok, harga VCD di pasar lain juga mulai turun. Penjualan VCD Venue, VCD AIWA, dan VCD Aihua semuanya menurun drastis. Apakah mereka bersiap untuk meninggalkan pasar-pasar ini? Mereka mungkin tidak akan menyerah. Mereka semua percaya bahwa Venue Electronics meremehkan pasar dan melisensikan patennya ke terlalu banyak perusahaan, sehingga mengakibatkan manajemen mereknya sendiri yang tidak memadai. Ini seperti membuang gambaran besar demi mencari biji wijen. Dengan biaya lisensi paten yang sangat kecil, mereka kehilangan keuntungan VCD yang lebih tinggi. Venue Electronics mengambil langkah yang buruk. Perusahaan yang paling bahagia di sini adalah Sony. Venue, kau akhirnya membuat dirimu dalam masalah? Bukankah kau selalu berusaha merebut pangsa pasar kami? Sementara kami fokus pada film dan game, kau telah merebut pasar pemutar musik portabel dari kami. Nah, sekarang, apakah kita akan menguasai pasar VCD Anda? Bagaimana dengan VCD Super yang Anda bicarakan? Bukankah sudah dikembangkan? Semakin makmur pasar VCD, semakin bahagia pula Sony. Meskipun Sony tidak menghasilkan banyak uang dari VCD, pasar yang sedang berkembang pesat membuat berbagai hak cipta film milik Sony Columbia Pictures menjadi berharga. Meskipun mereka dapat berkolaborasi dengan Toshiba untuk pemutar VCD, mereka mengelola produksi cakram VCD sendiri. Penjualan cakram-cakram ini saja menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Belum lagi fakta bahwa mereka juga mendapatkan hak cipta dari beberapa perusahaan film dan rekaman lainnya. Dalam persaingan pasar VCD ini, Sony adalah pemenangnya. Meskipun Feng Yu meminta Fu Guangzheng untuk membeli hak cipta sebanyak mungkin, hak cipta beberapa perusahaan tidak bisa dibeli begitu saja. Misalnya, perusahaan film dan musik yang memiliki hubungan baik dengan Sony pasti tidak akan menjual hak cipta mereka kepada mereka. Namun Feng Yu tidak terburu-buru. Philips telah bergabung kembali dengan tim. Philips juga memiliki perusahaan musik dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki hubungan baik. Ia juga memiliki banyak hak cipta yang diperoleh Feng Yu. Venue Electronics masih merupakan produsen cakram VCD terbesar di dunia. Pabrik-pabrik ini tidak hanya memproduksi cakram VCD biasa, tetapi juga cakram Super VCD, yaitu cakram yang memenuhi spesifikasi DVD. Ketika Super VCD diluncurkan ke pasaran, perusahaan-perusahaan ini akan menangis terseduh-seduh. Saudara Feng, mengapa Super VCD belum diluncurkan? Saya dengar dari Jiang Wanmeng bahwa risetnya telah berhasil, termasuk 9 layar, 4 saluran, hitung mundur, dan sebagainya yang Anda sebutkan. Mengapa kita masih menunggu? Fu Guangzheng sedikit cemas. Merek-merek VCD asing itu juga mulai memasuki pasar Tiongkok, yang jelas-jelas menekan keuntungan Venue Electronics. Menurut Fu Guangzheng, kita bisa meluncurkan Super VCD sekarang. Meskipun teknologinya belum terlalu matang, kita bisa meluncurkan sejumlah produk transisi terlebih dahulu, lalu meluncurkan produk yang lebih baik setelah beberapa bulan. Sungguh menyakitkan melihat uang Anda masuk ke kantong orang lain. Saudara Fu, kenapa terburu-buru? Pasarnya belum cukup makmur sekarang. VCR tradisional belum sepenuhnya terpuruk, dan keuntungan dari cakram besar LD masih cukup besar. Tunggu saja sebentar lagi. Feng Yu menyesap kopinya dengan tenang, tampak tak terganggu oleh ketenaran atau aib. Tunggu pasarnya booming? Sekarang sudah booming. Banyak sekali merek yang bersaing memperebutkan pasar, bukan hanya di dalam negeri. Meskipun kita bisa mendapatkan biaya paten, jumlahnya masih terlalu kecil dibandingkan keuntungan dari produksi kita sendiri. Biaya paten untuk sebuah VCD hanya 50, tetapi keuntungan dari memproduksi VCD sendiri bisa melebihi 300. Bahkan jika keuntungan menurun karena bertambahnya merek, keuntungannya masih bisa mencapai 200. Apa yang dipikirkan Feng Yu tentang melepaskan lebih banyak uang dan menghasilkan lebih sedikit? Fu Guangzheng juga sangat gembira dengan keputusan Feng Yu untuk meningkatkan investasi dalam teknologi, berhasil mengembangkan produk generasi kedua, dan bekerja sama dengan Philips untuk merumuskan standar industri DVD. Dia tahu betul bahwa jika sebuah perusahaan dapat menetapkan standar industri, itu berarti perusahaan tersebut berada di puncak piramida industri. Namun, Anda tidak bisa hanya menetapkan standar. Di bidang teknologi rekaman, banyak perusahaan bersaing. Jika Anda berhasil, tidak masalah, tetapi bagaimana jika Anda gagal? Anda harus mengikuti standar teknis perusahaan lain, dan Anda akan tertinggal. Sedangkan standar orang lain,
mereka secara alami akan mempelajarinya lebih teliti. Sehingga teknologi ini akan berubah dari yang terdepan menjadi tertinggal. Bagaimana kita bisa terus menghasilkan banyak uang di masa depan? Fu Guangzheng bermaksud mempertahankan keunggulan merek dan membiarkan Fengyu VCD terus menjadi merek produksi dan penjualan VCD terbesar di dunia, memimpin industri dan menghasilkan banyak uang. Tetapi Fengyu tidak mau mendengarkan. Fu Guangzheng memahami perlunya menghancurkan VCR dan cakram LD tradisional. Tetapi apa bedanya jika ia mengatakannya setahun lebih awal atau lebih lambat? Fengyu pernah mengucapkan kata-kata ini sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin ia bisa melupakannya sekarang? Saudara Fu, Anda terlalu tidak sabar. Sebentar lagi kita akan menghancurkan perusahaan-perusahaan itu lagi. Anda sudah melihat performa Super VCD, tetapi masih banyak kekurangannya. Misalnya, terlalu besar, biayanya tidak bisa dikurangi, dan pembuangan panasnya buruk. Semua ini perlu diatasi, dan bisa diatasi dengan cepat. Karena kita meluncurkan produk baru, mari kita luncurkan produk baru yang unik yang akan membuat merek lain hanya memiliki sisa-sisa produk kita. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berbeda? Ini sudah cukup bagus. Bukankah kamu bilang teknologi-teknologi baru itu milik DVD? Bagaimana kalau pasarnya sudah jenuh saat kita meluncurkan produk baru? Tanya Fu Guangzheng cemas. Satu keluarga hanya mampu membeli satu set VCD. Berapa banyak yang mau membeli dua? Meskipun pendapatan per kapita meningkat di sebagian besar negara, terutama di Tiongkok daratan, dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, VCD ibarat televisi. Banyak keluarga membeli satu VCD dan belum tentu menggantinya setelah 10 tahun. Selama masih bisa diputar, mereka akan terus menontonnya. Ketika Fengyu meluncurkan Super VCD, apa jadinya jika semua orang sudah punya VCD biasa? Performanya mungkin lebih baik, tetapi tetap saja lebih praktis. Bukankah keluarga-keluarga itu akan beralih ke model yang lebih baru? Meskipun pasar sedang booming, bukan hanya Fengyu Electronics dan IWA yang bersaing, pasarnya pun ramai. Banyak perusahaan yang memproduksi VCD merupakan merek-merek terkemuka di bidang elektronik konsumen dunia. Di banyak wilayah, merek-merek ini memiliki pengakuan yang kuat di kalangan konsumen. Meskipun produk mereka tidak sebaik merek lain, banyak konsumen yang bersedia membeli produk dari merek ini. Perusahaan-perusahaan elektronik konsumen terkemuka telah mengukir wilayah mereka sendiri. Setiap merek memiliki posisi dominannya sendiri, yang sulit direbut oleh merek lain. Ambil contoh Walkman Sony. Meskipun mendapat tekanan dari IWA, Walkman tetap menjadi produk terlaris kedua di dunia karena Sony masih memiliki banyak penggemar berat. Lagi pula, bukankah Sony digulingkan dari posisinya oleh IWA karena membiarkan mereka berkembang terlalu bebas? Keputusan Fengyu kini menciptakan lebih banyak merek pesaing. Meskipun Fengyu VCD tidak dapat digulingkan dari posisi puncak, pangsa pasar dan penjualannya terus menurun. Jika ini terus berlanjut, bukankah merek VCD yang telah bekerja keras akan hancur? Kak Fu, sebelum merek-merek lain ini muncul, berapa total penjualan VCD kita? Fengyu, Aihua, dan IWA hanya terjual beberapa ratus ribu unit, yang cukup memuaskan. Tapi sekarang, dengan banyaknya merek lain yang bergabung, kita tidak tahu berapa banyak yang telah mereka jual, tetapi kita tahu persis berapa banyak yang telah mereka produksi. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka telah memproduksi lebih dari 500 ribu VCD, hampir mencapai total penjualan kita 2 tahun sebelumnya. Fu Guang mengerutkan kening, yang seharusnya membuatnya semakin khawatir. Mengapa Fengyu masih tersenyum? Kakak Fu, ingatkah kamu ketika kamu masih kecil, setiap rumah punya TV? Tanya Fengyu. Meskipun Hong Kong jauh lebih maju daripada Tiongkok daratan, ketika saya masih kecil, tidak semua rumah tangga memiliki televisi. Bahkan sekarang, masih ada keluarga yang tidak memilikinya. Di setiap daerah, selalu ada orang miskin. Kak Fu, bukan itu maksudku. Aku sedang membicarakan betapa cepatnya televisi menjadi hal yang umum. Aku tidak terlalu familiar dengan Hong Kong, tapi aku tahu sedikit lebih banyak tentang Tiongkok daratan daripada kamu. 10 tahun yang lalu, masih era televisi hitam putih. Saat itu, banyak keluarga tidak punya televisi. Dan televisi adalah barang mahal yang hanya bisa dibeli setelah menikah. 5 tahun yang lalu, TV hitam putih pada dasarnya sudah tidak ada lagi, dan permintaannya digantikan oleh TV berwarna. Dan sekarang, orang-orang juga menginginkan TV berwarna dengan resolusi lebih tinggi dan layar yang lebih besar. Inilah trennya. Tapi, pernahkah Anda memperhatikan? Meskipun teknologi televisi terus berkembang, jumlah penggunanya pun terus bertambah. Bisa dibilang, setiap kali teknologi televisi berinovasi, basis penggunanya melonjak drastis. Hal ini berlaku dari hitam putih hingga berwarna, dan dari layar di atas 10 inci hingga di atas 20 inci. Pasar awalnya diciptakan oleh TV hitam putih, tetapi TV berwarna pertamalah yang membuat pasar berkembang pesat. Dan akhirnya, merek-merek yang mampu memproduksi TV berwarna layar lebar mendominasi pasar. Fu Guangzheng tanpa sedikit mengerti maksudmu. Awalnya kita punya TV hitam putih, sekarang mereka punya TV berwarna biasa. Dan kita adalah merek yang mampu memproduksi TV berwarna yang lebih baik? Fengyu mengangguk.
Di masa depan, VCD akan seperti televisi, dan setiap rumah tangga akan membelinya. Pasarnya masih besar, jadi tidak perlu terburu-buru. Kami terus melanjutkan riset teknis sambil mengembangkan pasar. Merekalah yang membantu kami membuka pasar ini. Sementara merek-merek lain berlomba-lomba merebut pasar, merek-merek yang dikendalikan Feng Yu tetap tenang dan mempertahankan kecepatan produksi yang sama seperti sebelumnya. Meskipun penjualan tidak banyak menurun, penurunannya tetap saja terjadi. Ketika merek lain menyadari bahwa Feng Yu Electronics belum meluncurkan Super VCD, mereka menganggapnya hanya gimmick. Saat mereka mampu meluncurkan DVD, perusahaan lain seharusnya sudah mengembangkan teknologi baru dalam DVD. Dan saat itu belum dapat dipastikan siapa yang akan menguasai pasar. Thomas juga bertanya kepada Feng Yu berapa lama mereka harus menunggu. Lini produksi mereka telah didebuk dan mereka telah sepenuhnya menguasai teknologi yang disediakan oleh Feng Yu Electronics. Bisakah mereka mulai memproduksi Super VCD sekarang? Feng Yu memintanya untuk menunggu. Dalam 1 atau 2 bulan, Super VCD akan diluncurkan ke pasaran. Untuk saat ini, ia harus terus meneliti pemutar DVD dan berusaha meluncurkan pemutar DVD yang sukses 2 tahun setelah Super VCD diluncurkan. Sementara itu, Feng Yu Electronics sedang giat mengembangkan drive DVD. Meskipun drive VCD-nya bagus, kualitasnya masih kurang memadai. Drive yang awalnya diberikan kepada Lenovo hanya bisa membaca data, tidak bisa menulisnya. Persyaratan Feng Yu adalah bahwa drive optik harus dapat membaca dan membakar CD, sehingga dapat benar-benar menggantikan drive floppy dan memungkinkan CD menggantikan disket. Jika kita dapat mencapai monopoli di bidang ini, maka semua produsen komputer akan bergegas bekerja sama dengan Feng Yu Electronics di masa mendatang, dan keuntungannya akan semakin besar. Tentu saja, Feng Yu juga ingin komputer Lenovo memiliki fitur ini terlebih dahulu, untuk membantu merek Lenovo meraih lebih banyak pangsa pasar dan meningkatkan nilai mereknya. Lagi pula, ia juga memiliki saham di Lenovo. Melisensikan paten kepada Lenovo? Tentu saja tidak, tetapi hak penggunaan paten tersebut dapat digunakan untuk membeli saham. Meningkatkan rasio kepemilikan saham akan memaksimalkan kepentingan Feng Yu. Lenovo tidak dapat menolak permintaan ini, karena ini merupakan kesempatan terbaik bagi Lenovo untuk berekspansi secara global. Melepaskan sebagian ekuitasnya dapat diterima mengingat potensi peningkatan nilai merek dan keuntungannya. Jika Lenovo masih tidak setuju, Feng Yu masih bisa membayar. Asalkan Lenovo bersedia menjual seluruh sahamnya kepada Feng Yu pasti berani membeli semuanya. Bukan hanya merek dan teknologi Lenovo, Liu Chuanzi sendiri juga sangat penting. Feng Yu bahkan percaya bahwa Liu Chuanzi lebih penting daripada merek Lenovo. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, bulan Juni sudah tiba. Sebagai mahasiswa pertukaran, Feng Yu hanya perlu mengumpulkan beberapa tugas dan mengikuti ujian sederhana. Ia tidak perlu repot dengan formalitas apapun. Lina tidak datang ke Hong Kong untuk hari buruh tahun ini, karena Feng Yu sebelumnya telah kembali ke Tiongkok daratan dan tentu saja mengunjungi Lina. Terlebih lagi, selama tahun ketiganya, beban kerjanya cukup berat, dan Feng Yu akan segera kembali ke Beijing. Sebagai mahasiswa pertukaran paling istimewa, ia bukan hanya satu-satunya mahasiswa pertukaran selama 2 semester, tetapi juga mahasiswa yang menerima perhatian paling istimewa. Namun, Feng Yu sebenarnya tidak meninggalkan kesan yang kuat di Universitas Hong Kong, terutama karena ia jarang menghadiri kelas. Dia tidak berhasil membujuk Profesor Liang, satu-satunya orang yang dia hargai. Tetapi untungnya, Profesor Liang juga setuju bahwa jika ada peluang untuk meraup uang panas dari luar negeri, dia akan bersedia membantu Feng Yu. Keuntungan terbesar dari perjalanan Feng Yu ke Hong Kong kali ini adalah ia bertemu dengan beberapa pemuda kaya dari keluarga besar di Hong Kong. Beberapa dari pemuda kaya ini sangat bodoh dan hanya menjalani hidup bermalas-malasan dan menunggu kematian. Tetapi ada juga beberapa yang sangat luar biasa, seperti Li Zikai. Mereka adalah koneksi Feng Yu dan akan sangat membantunya di masa depan. Feng Yu juga menemukan bahwa kemampuan kerja Li Zikai memang sangat kuat. Setidaknya Feng Yu merasa lebih rendah darinya. Tentu saja, yang terpenting adalah Feng Yu malas. Menurut Feng Yu, untuk apa ia bekerja sendiri jika ia bisa meminta orang lain bekerja untuknya? Banyak orang menjadi bos agar mereka dapat mengambil keputusan akhir dan menikmati perasaan berada di puncak. Namun, Feng Yu benar-benar berbeda. Ia menjadi bos hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang dan memastikan arah perusahaan berada di jalur yang benar. Feng Yu juga murah hati, memberikan saham kepada talenta manajemen pilihannya dan membiarkan mereka menjalankan bisnis. Ia bahkan tidak pernah ikut campur dalam penunjukan banyak manajer tingkat menengah, kecuali direktur keuangan. Bahkan untuk perusahaan seperti Wahaha dan Harbin Pharmaceutical, Feng Yu hanya memegang saham dan hanya memberikan nasihat, tetapi tidak membuat keputusan akhir. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak orang seperti Zhong Qingxian yang bersedia mendengarkan nasihat Feng Yu, karena mereka menemukan bahwa nasihat Feng Yu selalu benar. Setelah mengikuti saran Feng Yu, perkembangan perusahaan memang semakin pesat. Meskipun Feng Yu berinvestasi di perusahaan dan meraup keuntungan yang cukup besar, mereka justru menghasilkan lebih banyak uang.
Keahlian terbaik Feng Yu hanyalah investasi finansial. Meskipun ia belajar banyak tentang manajemen bisnis lain di sekolah, masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan generasi kedua yang telah mengenalnya sejak kecil. Ambil contoh Fu Guangzheng. Reputasinya di Hong Kong begitu buruk sehingga bahkan ayahnya pun tidak mempercayainya. Namun, setelah bekerja dengan Feng Yu, ia menunjukkan keterampilan manajemen yang luar biasa, yang membuat Feng Yu jauh lebih tenang. Feng Yu sepenuhnya bebas mengambil alih segalanya, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produksi dan penjualan produk. Yang ia lakukan hanyalah memunculkan ide, menetapkan arah umum, dan berinvestasi sebagai pemegang saham utama. Tak ada orang super kaya di masa lalu yang hanya menjalankan satu produk. Bahkan Bill Gates memiliki saham di banyak perusahaan selain Microsoft. Sebagian besar perusahaan super besar ini juga terdiversifikasi. Tidak ada satupun yang berfokus hanya pada satu bisnis. Misalnya, Lenovo di masa lalu mencakup bisnis properti, retail, komputer, perangkat lunak, bahkan pakaian dan makanan. Awalnya, Lenovo terutama merupakan perusahaan perangkat lunak, dengan komputer sebagai bidang niche. Keuntungan pendekatan ini adalah ketika satu bisnis mengalami penurunan, bisnis lain masih dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Namun, kerugiannya adalah jenis bisnisnya mungkin terlalu beragam dan sulit untuk membedakan antara bisnis utama dan sekunder, sehingga masing-masing bisnis tidak dapat memaksimalkan keuntungan.